Dunia tempat tinggalku dipenuhi dengan dungeon yang tak terhitung jumlahnya. Dungeon tipe gua telah dibuat, lalu dungeon tipe labirin juga dibuat. Dungeon tipe menara tantangan lain juga dibuat. Inilah dunia dungeon yang luas beserta harta karun tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ada para petualang yang berusaha menaklukkan dan mengklaim semua kekayaan besar di dunia ini. Namun, tidak semua orang bisa menjadi petualang. Hanya mereka yang terpilih yang bisa menjadi petualang. Di sana kita bisa melihat pahlawan kita membawa tas besar. Sepertinya tas yang sangat penuh dengan segel di atasnya. Dia mendekati seorang pria yang terlihat agak mencurigakan. Pria itu menjelaskan bahwa untuk masuk ke dungeon, seseorang membutuhkan izin. Namun, saat berikutnya, dia menjadi penasaran tentang benda itu. Dia terkejut melihat tas sebesar itu. Kemudian pahlawan kita berpikir bahwa dia telah menjadi tas petualang. Namanya Naji, dan dia adalah porter peringkat putih. Petualang itu tanpa sedikit tidak sabar dengan pahlawan kita. Dia bertanya bagaimana seorang porter bisa lebih lambat dari para petualang itu sendiri. Mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang tidak ada harapan. Nagi merasa sedikit malu dan meminta maaf, mengatakan ini pertama kalinya dia di daerah ini. Pria itu bertanya mengapa dia sendirian dan di mana porter lainnya. Dia menambahkan bahwa asosiasi porter seharusnya menerima pembayaran di muka sebesar 50 kain. Pahlawan kita memberikan sedikit senyuman. Dengan bangga, dia berkata bahwa dialah porter yang harganya 50 koin emas per hari. Petualang itu tampak skeptis dan mempertanyakan informasi ini. Dengan nada tinggi, dia bertanya apakah anak itu pikir ini tugas yang mudah. Kemudian dia menjelaskan bahwa ini adalah dungeon tempat setidaknya 4 atau 5 porter seharusnya dikirim, dan bertanya apa rencananya. Pria itu agak kasar bertanya apakah dia pikir dia bisa membawa semuanya, dan juga membawa apapun yang mereka temukan di seluruh dungeon. Dia menyelesaikannya secara dramatis dengan bertanya apakah dia bisa menanggung beban hidup mereka. Akhirnya, dia bertanya apakah dia mengerti dan menyuruhnya untuk kembali ke asosiasi porter dan meminta bala bantuan, atau dia akan berakhir menyebabkan masalah dengan asosiasi. Terkejut, pahlawan kita mengatakan dia membawa cukup untuk 4 orang. Tetapi pria itu bersikeras bahwa seperti yang dia katakan, tidak mungkin satu orang membawa semua itu. Naji berpikir bahwa reaksi seperti ini dari para petualang cukup umum, dan bahwa seorang porter yang mengenakan biaya 5 kali lipat dari tarif biasanya masih akan menghasilkan kurang dari 10 kain. Dan dia berpikir bahwa dalam kasus ini, daripada memberikan penjelasan panjang saat dia melepas tasnya, dia tahu lebih efektif untuk menunjukkan kepada mereka sekali dan untuk selamanya. Jadi dia melemparkan tas besar berhias itu ke tanah dan mulai mengambil barang bawaan petualang dan entah bagaimana mulai memasukkannya semua ke dalam tasnya. Para petualang tampak sedikit terkejut dengan situasi tersebut. Salah satu dari mereka bertanya apa itu, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah tas ajaib. Dan pahlawan kita yang tersenyum menjelaskan bahwa ini semua yang dia butuhkan untuk membawa semuanya. Para petualang bertanya dari mana dia mendapatkan benda itu dan mulai bertanya apakah itu berat dan mereka juga ingin memilikinya. Sedikit malu, pemuda itu meminta maaf dan mengatakan bahwa ini adalah tas yang unik dan orang lain tidak dapat menggunakannya. Lalu bertanya apakah mereka akan mempekerjakannya sebagai porter mereka sekarang. Salah satu petualang menyuruhnya untuk berhenti membuat keributan dan menambahkan bahwa bahkan seorang porter dengan tas ajaib tidak terlalu mengesankan. Kemudian pria itu mengatakan dia akan mempekerjakannya sebagai porter mereka. Namanya Jeb Nom. Dia adalah pendekar pedang peringkat emas, dan dia adalah pemimpin Dawned Wolf. Tetapi pria itu mengangkat tinjunya dan mengatakan ada syaratnya. Dia mengatakan bahwa dia harus mendapatkan emas itu dan tidak bekerja sekeras 5 porter akan memiliki konsekuensi. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar pemimpin kelompok petualang dan menyadari bahwa dia tampak tegas. Jadi pemimpin itu menyuruhnya untuk mengambil peralatan mereka dan bersiap untuk ekspedisi. Dengan gembira, Nagi berpikir semuanya baik-baik saja untuknya. Bagaimanapun, dia adalah seorang porter profesional. Merasa bersemangat, dia percaya sesuatu yang besar akan terjadi sebelum akhir dungeon ini. Kemudian kelompok petualang itu melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memasuki dungeon, dan pahlawan kita memutuskan bahwa dia akan memastikan semua orang puas sebelum akhir. Alasan dia menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang lain bukan hanya karena keahliannya sebagai porter. Itu karena kepuasan yang luar biasa dari para petualang yang bekerja dengannya. Mereka melanjutkan melalui interior dungeon yang gelap dan para petualang yang menaklukkan dungeon menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan pada saat itu, sepertinya salah satu dari mereka akan menghadapinya. Pahlawan kita berpikir bahwa jebakan bisa muncul kapan saja, belum lagi musuh yang mungkin menyergap mereka. Salah satu dari mereka mulai bergerak maju, tetapi kelompok petualang tampak siap untuk bertempur. Pemimpin mereka menunjuk ke makhluk itu mengatakan mereka datang. Pertempuran sengit pecah di seluruh area. Jeb Nom menghadapi lawannya dengan berani. Menaklukkan dungeon penuh dengan variabel yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu akhirnya membawa semua orang mengalami stres yang cukup besar sebagai hasilnya. Pemimpin itu bertanya apakah dia menyuruh mereka untuk tidak lengah dan mempertanyakan apakah mereka gugup. Salah satu pria mengatakan dia dimarahi karena orang lain, dan pertengkaran kecil pecah. Sementara pahlawan kita berpikir itulah mengapa dia menjadi porter yang berspesialisasi dalam pasar khusus ini, dan dia tampak lebih bersemangat dengan situasinya. Kemudian dia mendapat perhatian para petualang dengan meraih ke dalam tas besarnya. Dia mengatakan mereka pasti kelaparan setelah bekerja tanpa henti dan menambahkan bahwa dia membawakan mereka beberapa camilan. Orang-orang itu terpana dengan apa yang mereka lihat dan mereka mulai ngiler bertanya-tanya apa itu. Mereka terkesan dengan baunya juga. Mereka bertanya apa itu, dan terkejut dengan semua makanan itu. Pahlawan kita telah menyiapkan pesta besar menggunakan keterampilan porter rahasianya, restoran Dungeon. Tanpa ragu, orang-orang itu mulai makan. Mereka mengatakan itu sesuatu yang istimewa dan masih hangat seperti baru dibuat, sementara pria lain berterima kasih kepada Tuhan, mengatakan bahkan saladnya pun segar. Dengan air mata berlinang, seorang petualang mengatakan dia hanya makan daging kering dan roti sekeras batu. Terkejut, mereka bertanya apakah tas itu memiliki kemampuan untuk menjaga makanan tetap segar, dan mereka bahkan lebih terkejut dengan gagasan bahwa itu mungkin benar-benar memasaknya. Dengan gembira, pahlawan kita mengatakan itu sesuatu seperti itu,
berpikir dalam hati bahwa yang benar-benar penting adalah, lalu dia mengatakan dengan keras bahwa mereka belum melihat apapun. Dia sepertinya mencelupkan tangannya ke air. Pada saat berikutnya, dia mulai mengisi sesuatu. Dia baru saja menggunakan keterampilan porter rahasia lainnya. Itu disebut Arcadian Paradise. Petualang itu tampak syok. Dia bertanya-tanya apakah dia berada di resor. Rasanya seperti dia berada di sumber air panas di tengah lapangan bersalju. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia menyadari pemandangannya tidak persis seperti itu. Namun masih terasa sulit dipercaya. Sepertinya seseorang di grup tidak terlalu senang. Pemimpin itu berteriak, bertanya apakah mereka sedang berlibur, lalu mengatakan bahwa melakukan ini di Dungeon benar-benar ceroboh. Dia menambahkan bahwa di sini terlalu hangat untuk repot-repot berkelahi dengan siapapun, dan rekannya setuju. Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada pilihan selain mengakui ini. Dia mengatakan dia mengambil risiko, tetapi tidak percaya semua ini akan bernilai 50 koin emas, dan bahwa dia bahkan berencana untuk meminta kompensasi dari guild untuk ini. Tetapi mengingat kemampuan Porter, 50 koin adalah tawaran yang bagus. Pahlawan kita bertanya apakah ini bukan inti dari menaklukkan Dungeon. Dia menjelaskan bahwa orang luar mungkin berpikir kesulitannya hanya berasal dari menghadapi monster yang kuat, tetapi lingkungan dan stres juga dapat menyebabkan kegagalan. Dia mengatakan kegagalan dari makanan yang buruk atau kurang tidur adalah cerita umum di bidang ini. Dia menjelaskan bahwa Porter Dungeon bergantung pada petualang dan bahwa untuk menghasilkan uang, petualang perlu menyelesaikan Dungeon. Jadi dia melakukan segala yang dia bisa untuk membantu dan memastikan kesuksesan, dan dia percaya itu bukan masalah besar. Petualang yang lebih tua itu tampak terkejut. Dia mengatakan bahwa menyebut ini bukan masalah besar hampir lucu, dan bahwa mereka jarang mendapatkan bahkan sepertiga dari perawatan ini di luar Dungeon. Faktanya, dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa setelah menerima semua perawatan ini, dia merasa segar kembali, dan bahwa dia merasa seperti dia dapat menangani musuh apapun yang menunggu mereka. Jadi dia menyuruh pahlawan kita untuk tidak mengkhawatirkan kesimpulan Dungeon. Tetapi Nadi tanpa sedikit malu bertanya tentang pakaian pria itu. Kemudian bergerak maju, pahlawan kita berpikir bahwa menaklukkan Dungeon adalah proses yang mulus. Sementara pertempuran lain dimulai, dia menyadari bahwa mengingat seberapa terampil kelompok itu, berurusan dengan monster itu mudah. Tetapi masalahnya terletak pada monster boss karena boss selalu datang dengan banyak variabel yang tidak dapat diprediksi. Jepno menggunakan kekuatan pada pedangnya dan mengutuk boss, mengatakan itu licik. Dia memerintahkan kelompoknya untuk tidak memberi ruang pada makhluk itu dan terus menekannya dengan serangan. Monster itu meraung dan bersiap untuk menyerang. Ia mencoba memukul salah satu petualang yang menghindar dengan cekatan. Kemudian dia melakukan serangan balik dengan menembakkan baut dari panahnya. Dia mengenai kaki makhluk itu tepat sasaran menggunakan keterampilan jaring laba-labanya. Monster itu sepertinya merasakan serangan itu dan menyerbu para petualang, melancarkan pukulan dahsyat ke arah mereka. Tetapi kelompok itu waspada dan bertahan dengan perisai mereka. Pemimpin kemudian bersiap untuk menyerangnya dengan senjatanya. Dia menggunakan keterampilan pendekar pedang yang disebut penggandaan, mengiris makhluk itu. Monster itu tampaknya tidak senang dan mulai menyiapkan serangan napas, tetapi kelompok itu siap menghadapinya. Jepanon sepertinya merasakan bahaya dari situasi tersebut. Sementara itu, pahlawan kita hanya mengamati pertempuran dari tempat yang terlindungi. Dia menyadari bahwa kali ini bosnya adalah monster peringkat B, seekor Zark dan Kadal. Dia berpikir bahwa dilihat dari keterampilan para petualang, tingkat keberhasilannya lebih dari 80%, tetapi peluang gagal 20% tidak dapat diabaikan. Dan kegagalan kelompok petualang berarti kematian Porter, dan itu bukan pilihan. Jadi, mengambil sesuatu dari tasnya, dia berpikir dia harus membantu. Dia memasukkan tangannya ke dalam, bertanya-tanya apa yang harus dia ambil, dan akhirnya sepertinya menemukan apa yang dia cari. Dia tahu kekuatan serangan kelompok itu sudah cukup, jadi menciptakan celah kecil mungkin cukup untuk menyelesaikan masalah. Dia merasa agak sedih, berpikir sayang sekali menggunakan jamur asap semahal itu. Tetapi menyelesaikan Dungeon adalah prioritas sekarang, jadi dia tidak punya pilihan lain. Masalahnya adalah bagaimana memukul makhluk itu, dan monster itu melanjutkan serangannya. Kemudian pada saat itu, makhluk itu menyerbu pemimpin kelompok. Pahlawan kita percaya bahwa seberapapun tidak terduganya serangan monster itu, dia dapat membidik saat ia mengejar seorang petualang. Jadi dia melemparkan jamur itu ke arah monster. Makhluk itu hanya melihat objek yang mendekat. Ia mengenainya tepat sasaran, melepaskan awan asap tebal. Makhluk itu sepertinya merasakan dampak serangan itu. Pemimpin kelompok berteriak memanggil Porter. Akhirnya, pahlawan kita mengangkat suar dan mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya. Jeffnon tampak cukup puas dengan situasinya. Sudah menyerbu makhluk itu, dia mengatakan dia menerima pesannya. Dia mulai memanjat punggung monster itu saat masih dalam keadaan bertahan, bersiap untuk memberikan pukulan dahsyat. Monster itu sepertinya baru menyadari ini pada detik terakhir. Kemudian pemimpin kelompok menyerang makhluk itu, akhirnya menjatuhkannya. Dia menatapnya dengan ekspresi puas. Kemudian dia memberitahu semua orang bahwa itu adalah pekerjaan yang hebat dan untuk mengambil rampasannya. Nadi berpikir penuntasan Dungeon berakhir dengan lancar pada akhirnya, tetapi perasaan gembira itu hanya berlangsung sesaat. Karena setelah itu, suasana berubah, dan alasannya adalah hadiahnya sangat buruk. Dia tahu bahwa untuk monster peringkat B, seharusnya ada setidaknya 20 batu ajaib, tetapi hanya 5 yang jatuh dan sisanya hanyalah sampah. Lebih buruk lagi, sebagian besar Dungeon terdiri dari monster biasa seperti goblin. Jadi dengan kata lain, membandingkan biaya dan upaya menaklukkan Dungeon ini dengan hadiahnya, hasilnya benar-benar buang-buang waktu. Dan di atas itu, mereka harus membagi beberapa hadiah itu di antara mereka berempat. Jadi pahlawan kita berpikir bahwa mungkin karena itu, kegembiraan menuntaskan Dungeon menghilang dan suasana menjadi tegang. Dan anggota kelompok mulai berdebat tentang bagaimana membagi hadiahnya. Bahkan membagi hadiah kecil itu menjadi sedikit rumit. Tetapi kemudian bersemangat lagi, mereka sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah urusan para petualang. Dan itu tidak menjadi urusannya karena Porter memiliki pembayaran tetap dan tidak peduli berapa banyak yang mereka peroleh.
Dia memutuskan bahwa sebelum keadaan menjadi lebih buruk, sekarang adalah saat yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Dan dengan 2 botol di tangan, dia berterima kasih kepada para petualang atas kerja keras mereka, dan menambahkan dengan bertanya apakah mereka pasti haus, menawarkan minuman. Kelompok itu melihat pahlawan kita berdiri di samping monster yang dikalahkan. Pemimpin tersenyum dan mengatakan dia bahkan mengurus kebutuhan kelompok setelah Dungeon dan menyebutkan bom asap yang dia lempar ke bos. Dia mengatakan bahwa menemukannya di Dungeon ini mungkin adalah harta terbesar yang mereka dapatkan, dan pahlawan kita tertawa, mengatakan dia hanya menyanjungnya hari ini. Dan dia menambahkan bahwa dia hanya memberikan sedikit bantuan dengan keterampilannya yang sederhana. Salah satu petualang mempertanyakan istilah keterampilan sederhana, mengatakan semakin dia melihat, semakin takjub dia. Dia menjelaskan bahwa Neji mengeluarkan keajaiban tanpa akhir dari tas itu, dan mungkin tas itu menyimpan lebih banyak daripada Dungeon itu sendiri. Yang lain bertanya apakah itu juga bisa berisi tumpukan uang. Yang lebih tua menambahkan bahwa bagaimanapun juga, dia adalah porter yang mengenakan biaya 50 koin emas. Dan seperti yang dikatakan Kapten, harta terbesar di Dungeon ini adalah menemukan porter ini. Kemudian kelompok itu mulai tampak agak curiga. Pahlawan kita bertanya-tanya mengapa suasana tampaknya mengambil giliran yang aneh. Kemudian sesuatu mengenai botol minuman keras itu tepat sasaran, menghancurkannya. Dia berbalik dan melihat itu adalah baut dari panah yang terbang tepat melewatinya. Terkejut, dia berteriak bertanya apa itu saat baut lain terbang ke arahnya. Tetapi dia berhasil menghindarinya pada detik terakhir. Kemudian pahlawan kita akhirnya jatuh ke tanah dan bertanya apa yang dia lakukan. Petualang yang lebih tua itu mengatakan itu jelas sebuah kesalahan, dan bahwa dia mencoba menyelesaikan ini tanpa rasa sakit. Dia menyuruhnya untuk memikirkannya, bahwa pekerjaan seorang petualang adalah mempertaruhkan hidup mereka, dan hadiahnya tidak bisa menjadi sesuatu yang disajikan di atas nampan perak. Salah satu dari mereka mengatakan untuk tidak menyimpan dendam, menjelaskan bahwa mereka berada dalam situasi yang rumit dengan pembayaran mereka, dan bertanya, jujur, bukankah tas seperti itu terlalu banyak untuk dimiliki seorang porter? Pahlawan kita mulai bangun sambil berpikir. Jadi begitulah, bahwa pekerjaan seorang porter Dungeon seringkali berakhir dengan kematian di tengah jalan. Dan bahkan jika dia mati, mereka bisa mengatakan dia dibunuh oleh goblin, dan tidak ada yang akan merasa aneh. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia selalu diperlakukan seperti alat. Kemudian ekspresi mereka yang pernah menghargai dedikasinya langsung berubah menjadi ekspresi orang-orang yang mencari jarahan. Tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak terkejut atau terguncang. Ini adalah sesuatu yang terjadi sepanjang waktu di dunia ini. Dia berpikir bahwa di dunia di mana pekerjaan Anda ditentukan oleh kelahiran, perlakuan yang diberikan kepada porter, salah satu pekerjaan peringkat rendah, tidak pernah berubah. Kemudian dia pertama kali memperoleh keterampilan itu, keterampilan tas, dan dia mengumpulkan tatapan menghina dari orang-orang yang meremahkannya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dengan keterampilan semacam itu, dia tidak bisa mendaftar sebagai petualang, dan bahwa pekerjaannya harus sebagai porter, dan bahwa jika dia benar-benar ingin bergabung dengan ekspedisi Dungeon, dia harus mendaftar sebagai porter Dungeon. Jadi dia berpikir dunia memutuskan dia tidak bisa menjadi seorang petualang dan melabelinya sebagai seorang porter. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang ini berpikir dengan cara yang sama. Sementara salah satu petualang bertanya apakah dia mengerti sekarang, menambahkan bahwa dia harus menyerahkan segalanya dan kemudian mati. Kemudian pria itu melompat ke arahnya dengan senjatanya, memanggilnya porter pembawa tas bodoh, dan pahlawan kita bersiap untuk bertarung, memikirkan keputusannya, bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusan itu bukan hanya miliknya untuk dibuat. Dengan cepat, pahlawan kita meraih ke dalam tas ajaibnya. Petualang itu menyerang tanpa ampun, tetapi dia memblokirnya pada saat terakhir dengan sesuatu yang dia keluarkan dari tas. Pria itu tercengang, bertanya apakah dia benar-benar memblokir serangan itu. Kemudian pahlawan kita menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah dan melompat ke arah pria itu. Dia bersiap untuk menyerang dan mengenai petualang itu tepat sasaran dengan pedangnya. Petualang yang lebih tua lainnya tampak terkejut pada anak kita, yang kali ini mengeluarkan semacam kapak dari tasnya dan melemparkannya ke arah pria berjanggut itu, mengenai panahnya secara langsung. Kelompok petualang itu terpana melihat senjatanya patah, dan pemimpin mereka bertanya bagaimana itu mungkin. Mereka bertanya-tanya apakah salah satu rekan tim mereka baru saja tersingkir. Jeptam sangat marah tentang hal itu, kemudian dia berteriak bahwa ini tidak masuk akal dan bertanya mengapa mereka tidak bisa menjatuhkannya dengan cepat. Pada saat itu, pahlawan kita meraih item ketiga dari tasnya, dan dengan satu gerakan, dia melemparkan semua cairan ke penyerangnya. Mereka berteriak bahwa itu panas. Kemudian anak kita muncul melalui asap, memegang dua senjata yang berfokus pada musuh-musuhnya. Dengan satu pukulan, dia membelah perisai satu orang menjadi dua, yang membuat pria itu jelas ketakutan. Kemudian dia mendaratkan pukulan langsung padanya, meluncurkannya mundur dari dampak. Akhirnya, anak kita melihat apa yang tersisa dari kelompok itu, yang sekarang tampak sedikit gugup tentang situasinya. Pemimpin tidak percaya apa yang dia lihat, berpikir bahwa dia baru saja menjatuhkan 3 petualang dengan tangan kosong. Dia bertanya-tanya bagaimana itu mungkin karena anak itu hanya peringkat putih. Dia mempertanyakan siapa anak itu, dan melihat pahlawan kita, dia bertanya, "Kamu?" Tersenyum bersemangat, dia mengatakan dia adalah seorang porter Dungeon. Beberapa waktu kemudian, kelompok petualang diikat di luar Dungeon. Saat itulah pahlawan kita tampaknya memperhatikan sesuatu. Sebuah kereta mendekati lokasi itu. Sambil melambaikan tangan, dia berteriak bahwa dia ada di sini, mencoba menarik perhatian dan menunjukkan kehadirannya. Seseorang turun dari kereta. Gadis itu bertanya apakah dia adalah porter terdaftar dan mengatakan dia mendengar tentang kejahatan di dalam Dungeon. Jadi dia datang untuk menyelidiki. Namanya Petra, seorang inspektur. Terlihat sedikit bingung, dia bertanya apa sebenarnya semua ini. Kemudian dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi di Dungeon itu. Tetapi pahlawan kita mengatakan lebih baik jika dia mendengar penjelasannya langsung dari mereka. Sebuah suara mulai keluar dari dalam tas ajaibnya. Tas itu memutar ulang saat mereka mengatakan dia terlalu mencolok untuk seorang porter dan menyuruhnya diam karena mereka akan membunuhnya.
Petra terkejut dengan ini dan mengatakan itu menarik. Gadis itu menyadari itu adalah perekam yang menyamar sebagai tas dan berkomentar bahwa desainnya agak buruk, tetapi Nadi mengatakan itu sebenarnya adalah tas yang juga merekam audio. Petra mengatakan bahwa bagaimanapun juga, dia mengerti sekarang bahwa dia dikhianati dan mereka mencoba membunuhnya dan ini sudah cukup bukti. Tapi dia mengatakan dia ingin tahu bagaimana seorang porter seperti dia bisa menangani banyak petualang. Dia menambahkan bahwa sepertinya mereka telah diracuni dengan jamur asap, dan sambil tersenyum, pahlawan kita bertanya apakah dia tahu tentang jamur asap. Gadis itu mengatakan dia tahu cukup untuk mengatakan bahwa kamu tidak seharusnya memakannya. Dan jika kamu melakukannya, kamu akan berakhir dengan banyak masalah fisik di atas wajah merah itu. Jadi dia menjelaskan untuk mempermudah. Mereka makan beberapa perbekalan yang mengandung jamur, dan itu terjadi tepat saat mereka akan menyerang. Kemudian gejala mulai muncul, dan dia bertanya padanya betapa beruntungnya dia. Lagi pula, bagaimana lagi seorang porter bisa menghadapi petualang seperti itu? Kemudian sambil tersenyum, dia bertanya kepada salah satu petualang apakah itu benar, dan apakah dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Pria itu menatapnya, mengetahui itu bohong. Mereka benar-benar makan jamur beracun, tetapi itu jelas merupakan jebakan yang mereka masuki. Dengan bersemangat, pahlawan kita menanyakan sesuatu kepada seseorang. Dia bertanya apakah pria itu benar-benar seorang petualang peringkat emas. Yang itu sebenarnya bukan peringkat putih. Keduanya bertukar serangan dengan keterampilan hebat, dan pahlawan kita tampaknya mampu berhadapan langsung dengan petualang itu. Dia pikir ada sesuatu yang aneh. Bahkan setelah menghabiskan begitu banyak energi pada bos, kalah dari seorang porter sama sekali tidak masuk akal. Pada saat itu, pahlawan kita mempertanyakan bagaimana dia bisa mengalahkan goblin biasa dengan pedang yang begitu lambat. Kemudian dia membocorkan senjatanya ke petualang itu, dan pria itu berpikir betapa memalukannya dikalahkan oleh seorang porter dengan provokasinya yang membuatnya kehilangan kendali. Menyerang balik, dia berpikir bahwa dia hanyalah seorang porter. Mereka bahkan tidak boleh mempertimbangkan kemungkinan lain. Nadi tersenyum saat melawan pria itu, dan dia tampak menghindari serangannya dengan mudah, mengejeknya dan berkata, mendekat lagi, berusaha lebih keras. Dia terus menghindar sambil terus mengejek. Pendekar pedang itu bersiap untuk menggunakan tekniknya dan mulai menebas pahlawan kita tanpa henti. Tetapi dia terus menghindar tanpa masalah sama sekali, tertawa dan mengejeknya di akhir. Pemimpin kelompok itu terkejut dengan situasi tersebut dan dengan marah dia menyebut porter itu bajingan, melepaskan serangan kuat padanya, hanya untuk dia menghindarinya lagi dengan mudah. Jadi kembali ke intinya, alasan mereka kalah dari seorang porter. Terkejut, Jeptam berpikir itu bukan karena porter itu kuat, tetapi karena dia sendiri telah menjadi lemah. Dia menyadari tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia bertanya-tanya mengapa ini terjadi dan mengapa dia merasa ingin muntah. Sambil tersenyum, pahlawan kita bertanya apakah dia belum memberitahunya, lalu menjelaskan bahwa dia diracuni. Nadi mengatakan bahwa makanan yang mereka makan sebelumnya dicampur dengan racun jamur bubur, bahwa itu ditutupi dalam rasa makanan, dan menjelaskan bahwa ini berfungsi sebagai bentuk asuransi terhadap pemberi kerja yang teduh seperti mereka. Pemimpin kelompok mempertanyakan ini sambil menderita racun, menyebutnya bajingan dan mengatakan bahwa jika itu benar, dia berteriak bahwa porter itu telah berencana untuk memancing mereka sejak awal mengutuknya. Tapi pahlawan kita hanya tersenyum puas. Dia bertanya kepada pria itu bagaimana bisa seorang porter yang lembut seperti dia bisa menipu petualang seperti mereka dan mengatakan itu hanya tindakan pengamanan seperti yang dia jelaskan. Dia menjelaskan bahwa apakah pengkhianatan terjadi atau tidak sepenuhnya bergantung pada mereka, dan bahwa dalam kasus seperti ini, dia menggunakan katalis untuk memicu efeknya segera. Dan dia menambahkan bahwa biasanya dia memberi mereka penawar racun untuk diminum setelah menyelesaikan Dungeon, menetralkan racun itu. Tapi dia mengatakan beberapa idiot melakukan sesuatu. Dia ingat ketika dia memegang 2 botol di tangannya menawarkan minuman, dan seseorang memecahkan salah satunya. Sekarang dengan bersemangat, dia bertanya apa yang harus dia lakukan tentang itu, menjelaskan bahwa hanya 1 botol penawar racun yang tersisa. Dan meskipun semuanya terjadi seperti ini, mengatakan mereka diracuni masih terdengar tidak bisa dipercaya. Jadi pemimpin geng mengatakan baiklah. Dia mengatakan mereka hanya mengalami nasib buruk dan makan rebusan yang salah sambil bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia kalah dari seorang porter. Dia menangis, menyesali tidak memakan rebusan itu sendirian. Sementara itu, inspektur tampaknya memikirkannya. Akhirnya, dia mengatakan dia mengerti dan meminta para penjahat untuk dibawa pergi. Pria itu mengatakan urusannya di sana sudah selesai dan bertanya apakah dia bisa pergi. Tetapi gadis itu memintanya untuk menunggu sebentar dan bertanya apakah dia menuju kota untuk menumpang. Pahlawan kita terlihat sedikit terkejut dengan itu dan bertanya apakah itu gratis. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu berada di jalan menuju kota. Dia berkomentar bahwa sayang sekali dia mengalami pengalaman yang tidak menguntungkan seperti itu tepat setelah tiba di kota ini, dan atas nama asosiasi petualang, dia meminta maaf kepadanya. Tetapi pria itu mengatakan tidak apa-apa dan bahwa porter diperlakukan seperti alat, dan gadis itu bertanya apakah itu benar-benar terjadi. Dia mengatakan mungkin begitu, tetapi ada sesuatu yang perlu dia peringatkan. Dan meskipun dia mengerti dia tidak bersalah dalam insiden ini, dia menjelaskan bahwa mereka tidak akan melihatnya seperti itu. Dia mengatakan bahwa para petualang yang dia kalahkan semuanya adalah anggota dari Daun Guild, dan bahwa itu adalah guild yang dikenal karena kesombongannya dan karena aktivitas ilegalnya. Oleh karena itu, terlepas dari alasannya, jika ada anggota mereka yang terluka, mereka akan membalas. Jadi dia harus tetap berhati-hati untuk sementara waktu. Tetapi saat berikutnya, dia tampak terkejut oleh sesuatu. Dia memanggil pahlawan kita bertanya apakah dia mendengarkan, dan dia menjawab dengan suara teredam bahwa, ya, dia mendengarkan. Dia menarik kepalanya keluar dari benda itu. Pahlawan kita mengatakan dia sudah memberitahu Glutoni untuk tidak muncul di depan orang lain karena mereka panik ketika melihatnya, tetapi makhluk kecil itu mengatakan dia lapar. Gadis itu berteriak, bertanya apa-apaan benda itu. Dengan malu, pahlawan kita mengatakan itu bukan apa-apa. Dia tidak perlu khawatir. Itu adalah Glutoni. Dia telah tinggal di dalam tasnya selama entah berapa lama, dan makhluk ini bertanggung jawab untuk mengatur barang-barang di dalam tas.
Sebelum dia mulai membantu, semua barang dicampur aduk di dalam. Sebagai imbalan, dia makan bertonton batu ajaib. Sekarang dia mengatakan bahwa mengingat betapa kacaunya Dungeon ini, Gluttony pasti bekerja sangat keras juga. Tapi lebih dari itu, dia bisa menyimpan semua jarahan Dungeon. Dia pikir itu seharusnya dibagi di antara 4 petualang. Merasa murah hati, dia mengatakan dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan bertanya apa yang Gluttony pikirkan tentang mendapatkan 2 kali lipat batu ajaib kali ini. Makhluk itu dengan senang hati mulai memakan batu-batu itu. Petra mengatakan ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk itu dan bertanya apakah itu benar-benar memakan batu-batu itu, dan pahlawan kita mengatakan ini juga pertama kalinya dia melihat itu. Tapi Gluttony santai saja. Gadis itu mengatakan dia cukup menarik, lalu mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan tasnya menarik, dan bahwa dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Tiba-tiba, salah satu kuda menjadi gelisah. Semua orang terkejut dengan situasi ini. Dia bertanya ada apa? Mengapa kuda-kuda bertingkah seperti itu? Tetapi prajurit itu mengatakan dia tidak tahu. Mereka baru saja mulai bertingkah seperti itu. Tiba-tiba, pahlawan kita tampaknya menyadari sesuatu. Dia melihat ke belakangnya, memikirkan tentang perasaan itu. Mereka tetap di sana, tidak bergerak sementara sesuatu yang aneh terjadi. Dan pahlawan kita berpikir tidak ada keraguan tentang itu. Kemudian dia menyadari itu adalah Dungeon Break. Bertanya-tanya mengapa itu terjadi. Pahlawan kita memanggil inspektur. Dia menunjuk sesuatu menunjukkannya padanya. Dia mengatakan padanya dia bisa merasakan ada Dungeon Break tepat di balik pegunungan itu. Dia berhenti pada kemungkinan itu. Dia mengatakan ini adalah masalah besar dan bertanya bagaimana dia bisa tahu. Ingin tahu apakah dia memiliki semacam barang pendeteksi ajaib. Tapi pahlawan kita mengatakan itu adalah instingnya. Dia tidak mengerti dan bertanya apa maksudnya dengan insting. Terasa oleh situasi, dia terus merasakan hal itu dan berkata mereka tidak punya waktu untuk ini. Mereka harus bergerak cepat sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Petra berpikir itu tidak masuk akal bahwa dia bisa merasakan sebuah Dungeon Break dengan insting. Sementara bahkan dia, sebagai seorang inspektur, tidak bisa mendeteksinya. Makhluk itu percaya bahwa itu adalah Dungeon Break sungguhan. Dia pikir dia menyukai batu sihir dan bisa mencium baunya. Jadi itu pasti alasannya. Ada aroma kuat batu sihir yang berasal dari balik pegunungan itu, dan dia mengakhiri dengan mengatakan dia benar-benar yakin akan hal itu. Gadis itu berkata dia mengerti dan bahwa mereka akan pergi memeriksanya. Ketika sebuah Dungeon ada untuk waktu yang lama, ia bisa mengalami sebuah kejadian buruk yang dikenal sebagai Dungeon Break di mana monster-monster di dalamnya mengamuk dan mulai keluar, membantai semua orang yang ada di jalurnya. Dan inilah mengapa mereka harus menaklukkan setiap Dungeon di dunia ini. Jadi Petra berkata ini benar-benar sebuah Dungeon Break. Dia menjelaskan mereka sudah melewati ambang batas kritis beberapa waktu lalu, dan bahwa break ini bisa terjadi kapan saja sekarang. Karena penasaran, dia bertanya bagaimana dia bisa merasakan ini dari jarak sejauh ini. Pahlawan kita berkata dia tidak akan pernah bisa melupakan perasaan jahat itu, dan dia mengingat sebuah situasi dari masa lalu, sesuatu yang tidak boleh mereka lupakan. Betapa mengerikannya hal-hal ini ketika sebuah Dungeon Break terjadi. Gadis itu bertanya-tanya apakah pria ini sudah pernah berada di dalam sebuah Dungeon Break sebelumnya. Tetapi bahkan jika dia pernah, bagaimana mungkin dia bisa merasakannya sekarang? Nadi berkata ada sesuatu yang aneh tentang semua ini, bahwa karena Dungeon itu dekat dengan sebuah desa, tidak mungkin tidak ada petualang yang mengurusnya sampai sekarang. Petra setuju dan berkata bahwa menurut catatan, Dungeon ini sudah ditugaskan. Jadi pahlawan kita bertanya apakah dia tahu siapa yang menerimanya dan pangkat mereka. Dia berkata Dungeon itu diklasifikasikan sebagai peringkat D, dan para petualang yang mengambilnya adalah 1 peringkat Mithril dan 2 peringkat tembaga. Pahlawan kita terkejut bahwa petualang peringkat Mithril ditugaskan ke Dungeon peringkat D, dan karena itu, dia memiliki kecurigaan. Dia menambahkan bahwa dia perlu pergi ke desa untuk memastikan sesuatu dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Yang mana dia bertanya apakah hal ini terkait dengan kecurigaannya. Petra bertanya apakah penjaga bisa mengangkut para penjahat ke penjara untuknya dan berkata bahwa sebagai seorang inspektur Dungeon, dia akan menemani pahlawan kita. Beberapa saat kemudian, mereka berdua menuju ke desa, dan beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya mencapainya. Sesampainya di sana, tampaknya mereka menemukan situasi yang aneh. Pahlawan kita berkata bahwa sesuatu pasti sedang terjadi di sini, dan gadis itu setuju. Beberapa orang berkata bahwa ini seharusnya sudah ditangani sejak lama dan masih belum ada yang terjadi. Mereka bertanya apa yang akan terjadi jika sebuah Dungeon Break terjadi. Seorang seniman bela diri bernama Nero berkata mereka harus membawa ini ke pemimpin kelompok, tetapi seorang pria berkata itu bukan tanggung jawab mereka. Ini adalah Van Destar, seorang ahli nujum. Venceslau berteriak, bertanya apa yang mereka harapkan untuk mereka lakukan ketika pemimpin mereka baru saja menghilang. Para penduduk desa mulai berteriak, menyebut mereka bajingan. Pahlawan kita berpikir bahwa pada akhirnya, dia benar, bahwa menilai dari situasi ini, kecurigaannya benar. Tidak muncul di sebuah Dungeon terjadi ketika seorang pemimpin berpangkat tinggi mendaftar untuk sebuah Dungeon, tetapi kemudian yang lebih baik muncul. Jadi pemimpin itu meninggalkan Dungeon berperingkat rendah sepenuhnya. Gadis itu menjelaskan bahwa, tentu saja, asosiasi mengenakan denda dalam kasus-kasus itu. Dan pahlawan kita bertanya apakah itu pada dasarnya hanyalah solusi sementara. Dan wanita itu mengonfirmasi bahwa memang begitu. Dia menyimpulkan bahwa itu saja. Petualang itu bisa saja pergi, dan semuanya baik-baik saja. Tetapi orang-orang di tempat itu akan kehilangan segalanya ketika Dungeon Break terjadi malam itu. Dia tahu bahwa bahkan jika mereka meminta bantuan asosiasi petualang, pada saat mereka tiba, desa itu sudah akan menjadi abu. Selain itu, jelas bahwa para petualang itu hanya melontarkan alasan dan menghindari tanggung jawab. Salah satu dari mereka berkata mereka juga korban karena pemimpinnya kabur, dan sekarang mereka hanya membuang-buang waktu dengan disalahkan untuk itu. Kemudian menambahkan bahwa jika mereka memiliki keluhan, mereka harus menyampaikannya ke asosiasi petualang, mengatakan mereka tidak harus mendengarkan ini karena mereka bukan orang yang bertanggung jawab. Pahlawan kita berpikir bahwa para petualang bukanlah pahlawan atau penyelamat.
Mereka hanyalah orang-orang yang kejam yang hanya peduli tentang keuntungan mereka sendiri. Tetapi meskipun begitu, dalam situasi seperti ini, mereka diperlukan karena hanya para petualang yang dapat menangani Dungeon Break, bukan seseorang seperti dia, Amir, seorang porter. Inspektur berkata itu disayangkan, tetapi mereka harus mengevakuasi desa karena menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama. Pahlawan kita bertanya, menyelamatkan nyawa? Dia mempertanyakan apakah dia benar-benar percaya nyawa bisa diselamatkan. Kemudian Petra meminta maaf dan bertanya apa yang dia bicarakan, dan dia menjawab bahwa dia hanya sedang memikirkan sesuatu. Pahlawan kita berkata bahwa musim dingin akan datang. Dan bagi mereka yang telah kehilangan rumah mereka, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan dari musim dingin yang panjang? Dia memegangi jimat rat-rat di dadanya dan berkata itu tidak mungkin, kemudian melemparkannya ke depan, berpikir bahwa apa yang dibutuhkan desa ini sekarang bukanlah seorang porter. Dia menyesuaikan kalung emas lainnya di dadanya sambil bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Tiba-tiba, dia menjadi sedikit terlalu bersemangat dan menyuruhnya untuk melihat apa yang mereka miliki di sini. Dia berkata sebuah Dungeon Break terjadi di sebuah desa yang baru saja dia kunjungi. Dia bertanya kepada inspektur apakah benar bahwa siapapun yang menaklukkan sebuah Dungeon Break dapat mengklaim semua rampasan tanpa membayar biaya apapun, dan wanita itu mengonfirmasi bahwa, ya, itu benar. Dia tertawa, mengatakan dia baru saja mendapatkan jackpot seperti memenangkan lotre. Para petualang bertanya-tanya siapa pria itu. Mungkinkah dia benar-benar berencana untuk mengambil alih Dungeon itu? Keduanya terkejut dengan warna kalung itu. Mereka bertanya apakah dia mungkin seorang petualang peringkat emas, berpikir bahwa mungkin itu benar-benar mungkin. Sambil tersenyum lembut, pahlawan kita bertanya apakah mereka berpikir untuk bergabung juga dan berkata kalau begitu, dia bisa membagi hadiah 9/1. Kemudian dia bertanya apakah mereka punya kesepakatan. Naji berpikir bahwa untuk saat ini, dia akan berpura-pura menjadi seorang petualang. Pahlawan kita memanggil inspektur, bertanya apa hukumannya karena berpura-pura menjadi seorang petualang. Gadis itu menjelaskan bahwa dendanya akan dimulai dari tidak kurang dari 1000 koin emas, jika dia tidak salah. Itu adalah portal ke sebuah Dungeon. Dungeon ini terhubung ke dimensi yang tidak diketahui melalui celah itu, dan direkomendasikan untuk memiliki seorang petualang setidaknya peringkat emas. Dalam tarian kuno, tidak peduli seberapa sulitnya, Anda hanya harus mengalahkan monster-monster itu. Tapi ada sesuatu yang lebih. Ketika lawan di dalam sebuah Dungeon adalah ruang itu sendiri, bahkan para petualang yang terampil pun tidak dapat memprediksi kondisinya sebelum masuk. Itu membuatnya menjadi Dungeon yang harus dihindari mengingat risiko menghilang dan kematiannya yang tinggi. Tetapi mereka ada di dalam Dungeon itu untuk melakukan speedrun. Inspektur berkata bahwa setelah memeriksa batas-batas magis Dungeon itu, dia menyimpulkan itu akan runtuh dalam 1 jam. Jadi itulah waktu yang mereka miliki untuk menyelesaikannya. Tetapi mereka tahu bahwa 1 jam, apapun yang terjadi, itu sempit, terutama untuk sebuah Dungeon tipe celah. Nagi berkata semua yang bisa mereka lakukan adalah berharap itu adalah Dungeon yang mudah, dan bahwa dalam kasus itu, mereka tidak mampu kehilangan bahkan 1 menit atau detik pun. Jadi dengan tekad, mereka menuju ke dalam Dungeon. Mereka melintasi celah itu, dan sebuah kilatan cahaya besar muncul. Petra menyaksikannya, tampak sangat terkesan. Ketika mereka mencapai sisi lain, mereka melihat beberapa batu terbang di udara. Dengan bersemangat, para petualang berkomentar bahwa baru 1 menit yang lalu adalah malam hari, tetapi ini adalah dunia lain. Dan pria itu berkata bahwa kisah tentang penaklukan Dungeon khusus pertama oleh petualang Van baru saja dimulai, dan gadis itu juga bersemangat. Ben menambahkan bahwa dia akan melakukan pekerjaan yang sangat baik, asosiasi itu akan terdiam. Inspektur tertawa, mengatakan dia hanya senang karena dia tidak tahu apa-apa, dan menambahkan bahwa pada pandangan pertama, dia pikir mereka ditakdirkan, dan pahlawan kita setuju dengan itu. Sedikit tegang, Nadi berkata pemandangan ini tampak agak familiar. Melihat semua batu itu yang mengarah ke struktur di atas, dia berkata itu hampir tampak seperti ditulis. Kemudian inspektur berkata mereka harus mendaki selama 1 jam. Dan bertanya bagaimana dia berhasil berbohong seperti itu. Dan sambil tersenyum, dia berkata tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Dia menjelaskan bahwa jika mereka meminta bantuan sebagai seorang porter, para petualang hanya akan mengabaikan mereka. Tetapi jika dia adalah seorang petualang peringkat emas, para petualang lain akan mengikutinya. Dia menambahkan bahwa itu rumit, tetapi jika mereka tidak menaklukkannya, sebuah break akan terjadi, dan bertanya apakah itu bukan alasan dia datang. Gadis itu mengonfirmasi itu benar. Tiba-tiba, Nero tampak sedikit bersemangat tentang penyerbuan itu. Dia bertanya mengapa mereka khawatir, dan berkata inilah mengapa manusia lambat tidak berguna. Kemudian dia berjongkok ke dalam sikap, berteriak bahwa dia akan mencapai puncak sendirian. Dia mulai melompati bebatuan dan mendaki dengan cepat. Pria itu menjadi khawatir dan bertanya apakah itu mungkin berbahaya. Saat tiba-tiba sesuatu terjadi pada gadis itu, sepertinya ada energi yang mencengkeram pergelangan tangannya. Dia menegang saat menyadari ada sesuatu yang salah dan ambruk dari atas seperti boneka. Anak laki-laki itu bertanya apakah dia bodoh dan mengatakan bahkan di kamp pelatihan, dia selalu bertindak seperti itu, tidak pernah berpikir. Dia bertanya apakah dia memarahinya. Anak laki-laki itu membentak mengatakan dia pantas mendapatkannya, dan mereka belajar bahwa Dungeon tipe Rift memiliki kutukan dan batasan. Dan gadis itu membela diri mengatakan dia tahu. Pada akhirnya, Petra mengatakan tidak apa-apa. Dan saat memasuki Dungeon seperti ini, hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah memeriksa kutukan, sambil bertanya-tanya mengapa mereka dirantai. Gadis itu menjelaskan sepertinya itu adalah kutukan tempat itu, bahwa mereka terhubung oleh rantai yang tidak dapat mereka lihat atau sentuh. Nero mengatakan bahwa dalam hal itu tidak akan bisa diaktifkan. Pahlawan kita berkomentar bahwa sepertinya trik tidak akan berhasil di Dungeon ini. Tetapi untungnya, mereka memiliki perlengkapan panjat lengkap. Nero terkejut dengan banyaknya barang yang keluar dari tas itu. Dengan bersemangat, dia mengatakan mereka harus bergerak maju selangkah demi selangkah. Dalam Dungeon semacam ini, pilihan terbaik adalah maju selangkah demi selangkah dan tidak membuang energi untuk mencoba memanjat dengan cepat. Namun, mereka juga tidak boleh berjalan terlalu lambat.
Mereka harus mempertahankan kecepatan yang stabil. Jadi, jika dia menyuruh mereka untuk mengikuti jejaknya dan mengingat bahwa karena mereka terhubung oleh rantai tak terlihat, mereka tidak boleh terlalu jauh satu sama lain. Dia menambahkan bahwa mereka harus terus berjalan sambil mempertahankan jarak yang konstan. Nero mengatakan pemimpin tim agak lambat dan dia akan lari ke depan. Tetapi anak laki-laki itu mengatakan tidak. Dia mengatakan bahwa alih-alih terburu-buru karena mereka sedang terburu-buru, mereka harus mengikuti rute yang direncanakan sehingga mereka tidak perlu mundur bahkan jika itu sedikit lebih lambat. Kemudian dia berpikir bahwa bahkan jika mereka mengikuti jalan yang direncanakan, mungkin masih ada masalah. Dan sepertinya pahlawan kita akhirnya menghadapi sesuatu seperti itu. Dia berpikir bahwa Dungeon Rift selalu penuh dengan variabel. Lalu dia melihat benda aneh itu. Dan makhluk batu itu membuka mulutnya dan tampaknya memakan salah satu batu yang melayang. Dia berpikir, Anda baru saja bertemu monster yang tidak dikenal. Nama monster ini adalah babi batu pemakan batu. Itu adalah makhluk yang kuat tetapi tidak agresif, jadi seharusnya tidak ada masalah selama tidak diprovokasi. Petra mengatakan dia tidak menyangka akan menemukan satu di tempat seperti ini. Dia menjelaskan bahwa menurut bestiari, ekspresinya juga cukup cepat. Kemudian kita melihatnya memuntahkan batu kecil lain ke udara. Dia menyimpulkan bahwa itu tampaknya mengubah tata letak Dungeon saat makan dan mengeluarkan batu. Dia terpesona mengatakan ekosistem Dungeon itu luar biasa. Sementara Nero tertawa dan mengatakan dia terlihat bahagia. Gadis itu meminta maaf dan mengatakan ini adalah pertama kalinya dia melihat salah satu dari mereka secara langsung. Tetapi dia juga mengatakan bahwa bagaimanapun juga, ini adalah bencana karena jalan yang mereka ambil benar-benar terhapus, jadi hanya satu solusi yang tersisa. Pahlawan kita mengatakan mereka harus melempar pengait ke babi batu dan mengaitkannya dengan tali. Tapi ada masalah. Jika mereka meleset dan akhirnya memprovokasi makhluk itu, maka babi itu akan menjadi agresif, dan mereka tidak punya waktu atau kekuatan untuk menghadapinya. Van menertawakan situasi itu dan mengatakan jika itu masalahnya maka. Saat dia mulai menggunakan semacam kekuatan sihir, dia mengatakan sepertinya ini akhirnya saatnya dia bersinar. Dia menyuruh semua orang untuk memperhatikan, untuk menyaksikan bagaimana Van mengatasi tantangan ini. Kemudian dia menggunakan salah satu bakat nekromancer. Melalui beberapa jari yang dipanggil, makhluk mulai muncul. Dan pada saat berikutnya, beberapa rak golin muncul. Pahlawan kita mengatakan itu luar biasa dan bahwa kemampuan memanggil itu langka. Petra mengatakan bahwa jika makhluk-makhluk itu dapat menempatkan pengait, mereka tidak akan memprovokasi babi itu. Tetapi pahlawan kita mulai merasa sedikit tegang. Bertanya-tanya mengapa ada sesuatu yang terasa aneh. Makhluk-makhluk itu tampaknya mulai sedikit gemetar. Ketika tiba-tiba, salah satu kepala mereka berputar ke samping. Dia mulai menyadari ada sesuatu yang salah dengan cara makhluk-makhluk itu bergerak. Nero mengatakan ini terkenal di camp pelatihan. Dia dikenal karena tidak mempertahankan panggilannya, dan mereka akan meledak. Dia menyuruhnya untuk diam dan mengatakan mengendalikan panggilan itu seperti menggerakkan tangan kiri dan kanan Anda secara terpisah sambil melihat ke cermin. Dia mengatakan dia akan melakukan yang terbaik dan itu akan baik-baik saja selama mereka menyeberang dalam 5 menit. Pahlawan kita mengatakan dia merasa tidak nyaman karena mereka tidak punya waktu, jadi dia menyuruh mereka untuk menyeberang dengan cepat sebelum mereka meledak. Dia dengan cepat melempar pengait dan makhluk-makhluk itu menempel pada batu mencoba meraihnya. Secara ajaib, semuanya tampak berjalan lancar. Porter itu memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Sementara Van menyuruh mereka untuk berhati-hati karena ada semacam tautan saraf saat makhluk-makhluk itu dipanggil. Pahlawan kita memulai penyeberangannya berpikir bahwa meskipun mereka menghadapi beberapa masalah, mereka masih memiliki sedikit keberuntungan. Kemudian kelompok itu maju melintasi tali, dan Nagi berpikir bahwa keterampilan rekan-rekannya terbukti sangat berguna di Dungeon ini. Dia percaya panggilan itu akan membuat Dungeon lebih mudah. Namun, dia merasa ada sesuatu yang aneh karena baru 3 menit berlalu. Van menyuruh mereka untuk bergerak cepat karena keadaannya menjadi sangat buruk, tetapi pahlawan kita mengatakan bukan itu. Dia mengatakan kondisinya menjadi aneh. Anak laki-laki itu melakukan yang terbaik tetapi meminta maaf, mengatakan dia akan meledak. Dia menjelaskan bahwa dia tidak dapat mengendalikan retakan yang muncul ketika dia memukul kepala Golin, dan mualnya juga meningkat. Dia tidak akan bisa bertahan. Permukaan makhluk-makhluk itu mulai retak, kemudian tiba-tiba, mereka mulai meledak, dan ledakan besar terjadi di sebelah babi batu itu. Makhluk itu tampaknya merasakan ledakan itu dan terlihat sedikit kesal. Pengait terlepas, tidak memiliki apapun untuk ditambatkan, dan kelompok petualang itu akhirnya terlempar ke udara. Pahlawan kita berteriak bahwa mereka terkutuk. Dia memerintahkan mereka untuk meraih apapun yang mereka bisa. Dia berpikir bahwa jika mereka jatuh kembali ke titik awal sekarang, mereka tidak akan pernah mencapai puncak, dan bahwa mereka perlu mengurangi kerusakan ini entah bagaimana. Jadi dia menggunakan teknik rahasia dari gaya Porter. Pada saat terakhir, dia berhasil mengamankan keselamatan semua orang, dan tasnya meluncurkan mereka semua kembali ke udara dengan kekuatan besar. Mereka mencapai tanah pada sekali lagi. Pahlawan kita bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Petra mengatakannya dan berterima kasih kepada Porter, lalu dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri memanggilnya seorang petualang. Tetapi dia menambahkan bahwa mereka kehilangan sebagian besar kemajuan mereka, bertanya-tanya apakah mereka akan mencapai puncak tepat waktu. Naukti mengatakan tidak ada cara lain untuk membuatnya tepat waktu. Jadi mulai sekarang, dia mengatakan tidak seorang pun dari mereka yang dapat menggunakan kemampuan mereka lagi. Dan bahwa mulai saat ini, mereka harus bersiap saat dia mengeluarkan barang pendakian khusus yang digunakan oleh Porter. Menjelaskan bahwa sekarang mereka akan melanjutkan secara vertikal sampai ke puncak, dan bahwa mereka tidak boleh menurunkan kewaspadaan mereka bahkan untuk sesaat. Jika satu orang jatuh, semua orang akan jatuh bersama. Dia mengatakan bahwa saat mereka semakin dekat ke puncak, jebakan dan variabel lain akan muncul. Ada zona batu jatuh dan bahkan zona beku. Lalu zona yang sangat menguji stamina mereka. Nero menunjukkan batu berbentuk aneh di dekatnya, dan pahlawan kita menyuruhnya untuk tidak mendekatinya karena itu adalah batu peledak. Pada saat berikutnya, gadis itu meminta bantuan sementara anak laki-laki itu bertanya berapa jauh lagi mereka harus pergi. Pahlawan kita mengatakan mereka hampir sampai, jadi tolong bertahan sedikit lebih lama.
Tetapi mereka memprotes, mengatakan dia sudah mengatakan itu lebih dari 10 kali. Nero mengatakan dia ingin melawan monster dan tidak menjadi petualang hanya untuk mendaki gunung. Pahlawan kita berdebat kembali, mengatakan bahwa kali ini dia serius, mengatakan bahwa dia dapat melihat puncak dari tempat dia berada, dan bahwa dia juga dapat melihat bos menunggu mereka di atas sana. Dengan bersemangat, para petualang bersorak akhirnya bertemu monster, dan Van mengatakan dia akhirnya akan memiliki pertempuran resmi pertamanya. Gadis itu mengatakan dia akan mengalahkan monster itu dan membuktikan sesuatu kepada mereka yang memberi peringkat perunggu. Sementara Van mendukungnya, menunjukkan mereka tidak menerima perlakuan yang adil. Pahlawan kita tampaknya menyadari sesuatu. Dan dengan menganalisis kemampuan fisik mereka dan bakat yang telah mereka tunjukkan sejauh ini, dia menyimpulkan bahwa mereka seharusnya tidak berperingkat perunggu, dan bahwa mungkin mereka diberi peringkat perunggu karena salah satu dari mereka berasal dari garis keturunan Necromancer, atau karena Beastman telah menjadi budak untuk waktu yang lama. Nero mengatakan bahwa jika tidak berjalan dengan baik, pemimpin akan mengurusnya, dan anak laki-laki itu setuju. Lagi pula, dia adalah peringkat emas. Tetapi pahlawan kita berpikir idenya adalah agar mereka melawan monster itu sendiri. Kemudian inspektur meminta mereka untuk menunggu sebentar dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tampak aneh di atas sana. Dia mengatakan bos di puncak adalah naga ular, tetapi monster-monster ini tidak awalnya terbuat dari batu karena jika naga ular itu ungu, tidak ada penjelasan lain kecuali jika sudah mati. Kemudian sepertinya makhluk itu membuka matanya. Pahlawan kita terkejut dan bertanya apa yang baru saja dia katakan. Sebuah pedang sepertinya menembus makhluk itu, dan sepertinya pemilik pedang itu masih ada di sana. Seorang pria sedang beristirahat, bersandar pada makhluk itu. Dia bertanya-tanya keributan apa ini, lalu dia sepertinya menyadari sesuatu. Dari atas sana, dia melihat kelompok pahlawan kita, dan Naji bertanya-tanya apakah dia merasakan niat membunuh. Pria itu mengawasi mereka dari atas sana, dan pada saat berikutnya, dia melompat ke arah mereka. Kelompok petualang menunggu dalam diam, tetapi sesuatu melesat melewati pahlawan kita dalam sekejap, dan pria itu muncul dengan cepat di samping mereka semua. Dia melihat pahlawan kita berdiri di sampingnya. Porter itu tampak terkesan dengan kekuatannya. Di dadanya, ada lencana yang berbeda. Dan pahlawan kita bertanya-tanya apakah itu sebuah peringkat, berpikir bahwa ini hanya bisa berarti satu hal, bahwa insiden ini pasti bukan Dungeon No Show. Jadi pria itu akhirnya mengatakan ini bermasalah, dan dia berkomentar bahwa dia mengira tidak ada yang akan memasuki Dungeon ini. Dia menjelaskan bahwa Dungeon ini perlu mengalami Dungeon Break. Pahlawan kita berpikir ada banyak orang seperti ini yang bertindak dengan tujuan tertentu. Kemudian pria itu mengatakan tidak perlu mempersulit masalah, dan bahwa telah diputuskan keempat orang itu meninggal selama penaklukan Dungeon, dan itu menyebabkan Dungeon Break. Di dunia ini, orang-orang mendaftar ke guild petualang dan menerima peringkat yang sesuai dengan kekuatan mereka. Peringkat pertama dan terendah adalah peringkat putih. Peringkat ini diberikan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan bertarung seperti porter, pemandu, penambang, atau staf guild. Berikutnya adalah tahap petualangan pemula di mana seseorang secara resmi dapat menjadi seorang petualang. Itu adalah peringkat perunggu. Mereka yang memiliki keterampilan bertarung minimal diakui sebagai petualang peringkat perunggu, dan bahkan mereka memiliki kemampuan di atas orang biasa. Peringkat berikutnya adalah perak. Ini untuk para petualang veteran dan terampil yang dapat menangani Dungeon dengan baik. Sebagian besar petualang mencapai peringkat ini. Peringkat berikutnya adalah emas, dan mereka yang mencapai level ini menjadi pemimpin penyerbuan. Peringkat ini hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki banyak pengalaman Dungeon dan kemampuan luar biasa. Ini adalah klasifikasi petualang standar, dan meskipun jarang, masih ada peringkat yang lebih tinggi, platinum dan mithril. Dan orang-orang menyebut petualang yang mencapai peringkat itu sebagai di luar kemampuan manusia. Hanya mereka yang melampaui akal sehat manusia yang dapat mencapai peringkat seperti itu. Dan di sana dikelilingi oleh kelompok adalah seorang petualang peringkat mithril. Pahlawan kita merasa tegang tentang situasi ini. Dia menyadari dia bahkan bisa merasakan aura pria itu. Dia benar-benar terkesan olehnya dan berpikir bahwa bahkan jika mereka semua menyerang bersama, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Pahlawan kita bertanya kepada inspektur apakah dia tahu sesuatu tentang petualang ini, dan dia mengatakannya, karena tidak banyak peringkat mithril di kota. Dia memberitahunya tentang Guild Dawn yang dia sebutkan sebelumnya dan betapa sombongnya mereka, kemudian menjelaskan bahwa ini adalah kapten penyerbuan dari guild itu. Dia selesai dengan mengatakan bahwa dia adalah berserker Durkan. Pria itu berkomentar bahwa wajah gadis itu terlihat familiar dan menyadari dia adalah orang yang bekerja untuk guild. Dia bertanya apa yang dia lakukan di Dungeon itu dan apakah dia berpura-pura menjadi seorang petualang. Mengatakan dia memegang peringkat putih. Petra mengatakan dia ingin bertanya sesuatu padanya. Lalu berbicara, Tuan Durakin dari Guild Dawn. Dia melanjutkan dengan bertanya mengapa dia belum membersihkan Dungeon dan memberitahunya itu akan segera runtuh. Dia bertanya apakah tugas pertama seorang petualang bukan untuk mencegah hal itu terjadi. Tetapi pria dengan ekspresi setengah psikotik mempertanyakannya tentang apa yang disebut tugas ini dan mulai tertawa seperti orang gila. Dia bertanya tugas macam apa yang dia bicarakan. Dia menjelaskan bahwa para petualang bertindak hanya untuk keuntungan mereka sendiri dan menawarkan sebuah contoh. Pria itu bertanya apakah lebih menguntungkan membiarkan Dungeon Break terjadi daripada benar-benar membersihkannya. Dan Petra bertanya-tanya apa yang dia bicarakan. Pahlawan kita sepertinya telah memahami situasinya. Dia berpikir bahwa dia tidak pernah percaya para petualang adalah pahlawan atau pejuang. Tetapi untuk berpikir bahwa petualang seperti ini ada, itu sampah. Dan jika orang ini benar-benar berencana untuk menyebabkan Dungeon Break, dia perlu menghentikannya dengan cara apapun yang diperlukan. Tetapi ada masalah dengan itu. Karena lawannya adalah peringkat mithril, bertarung langsung adalah tindakan sembrono. Jadi untuk saat ini, dia akan melakukan sesuatu yang lain. Pahlawan kita tertawa dan mengatakan sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Dia menjelaskan bahwa mereka hanyalah para petualang yang berakhir di Dungeon dan sepertinya secara tidak sengaja membuatnya kesal. Jadi dia memintanya untuk menerima hadiah ini sebagai permintaan maaf. Ini adalah sate lezat dari seorang Master Dunstoran. Pria itu terkejut, bertanya apakah makanan itu keluar dari tas.
Lalu Naji bertanya apakah dia tidak kelaparan berada di Dungeon begitu lama. Dia tahu bahwa menghadapi sampah ini secara langsung bukanlah pilihan, jadi dia perlu membuat keputusan yang berbeda. Dia memutuskan bahwa dia harus melemahkannya. Pria itu makan dengan senang hati, merasa itu luar biasa. Itu panas, dan rasanya seperti baru saja dimasak. Dia senang dan mengatakan itu benar-benar luar biasa. Dia mengatakan dagingnya tidak hanya sempurna, udangnya juga. Pahlawan kita berpikir dia harus makan sebanyak yang dia mau dari makanan itu. Tetapi tiba-tiba, pria itu mengatakan ada sesuatu yang istimewa. Bahwa rasa jamur abu yang ditambahkan sangat luar biasa. Dia bertanya kepadanya apakah dia benar-benar berpikir trik kecil kotor itu akan berhasil. Lalu pahlawan kita berpikir dia sudah ditakdirkan. Pria itu bersiap untuk menyerang, mengatakan ini adalah bayaran untuk makanan. Serangan itu sangat cepat, dan pahlawan kita hampir tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia terkena serangan langsung. Naji terlempar. Gadis itu berteriak karena dia dirantai ke pahlawan kita. Jadi dia mulai diseret bersamanya, tetapi dia mendarat di permukaan terdekat. Dia bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Pria itu dengan cepat mendekat, bertanya apakah ini nyata. Apakah mereka benar-benar pemula sehingga mereka tidak bisa menahan kutukan rantai? Gadis itu berbalik, siap untuk bertempur, dan pria itu menyerangnya, mengatakan Dungeon ini akan menjadi yang terakhir bagi mereka. Pria itu mempersiapkan serangan saat dia menegang, bersiap untuk dampak. Fine berteriak agar dia tidak hanya berdiri di sana dan bersiap untuk bergabung dalam pertarungan. Sebuah ledakan besar meletus di atas batu itu, dan awan asap dengan percikan api naik di area itu. Dari pusatnya, Bazar muncul. Dia bertanya makhluk pemanggil kasar apa ini. Dia bertanya apakah anak laki-laki itu adalah seorang ahli nujum pemula, dan Van bertanya apakah itu dia. Pemimpin penyerbuan yang mengizinkan mereka untuk bergabung dengan Dungeon, tetapi tidak pernah menunjukkan wajahnya, dan pria itu bertanya apa maksudnya. Dia mengatakan dia bertanya-tanya siapa orang bodoh yang menerima permintaan untuk Dungeon ini yang dihindari semua orang, dan sekarang dia melihat itu adalah mereka. Dia menambahkan bahwa dia mendengar mereka adalah sekelompok idiot. Van mengatakan kepada Nero untuk tidak takut karena ketika pemimpin penyerbuan kembali, itu akan menjadi 3 lawan 1, dan mereka hanya harus menahannya sampai saat itu. Terutama jika serangan terus menjadi dampak fisik, para golin dapat bertahan tanpa batas waktu. Jadi mereka menyerbu masuk, mengatakan untuk bertarung seperti yang mereka lakukan selama pelatihan. Si berserker muncul dengan bersemangat tentang pertarungan, lalu pukulan kuat lainnya menghantam puncak batu. Pahlawan kita tampaknya tidak dalam kondisi baik, tetapi dia mulai sadar kembali. Sementara gadis itu bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia menjelaskan bahwa dia melakukan pertolongan pertama darurat. Jadi dia berterima kasih padanya dan mengatakan dia pasti pingsan sesaat, bertanya bagaimana keadaannya. Gadis itu berkata, jujur, itu tidak baik. Dia menjelaskan bahwa Nero dan Van berjuang keras. Gadis itu bersiap untuk memberikan serangan langsung, tetapi si berserker dengan mudah memblokirnya. Kemudian dia berputar di kakinya untuk serangan lain. Sementara pria itu bertahan lagi tanpa mengalami kerusakan apapun dan menatapnya dengan tatapan membunuh. Dia meraih golem itu di kepala dan memutarnya, menggunakan makhluk itu untuk menghantam Nero. Dan seperti yang diharapkan, mengingat lawan itu, mereka tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama. Dia mengatakan sepertinya dia melakukan kesalahan. Dia seharusnya mempertimbangkan kemungkinan bahwa racun itu tidak akan bekerja. Gadis itu tampak bingung dengan ini. Lalu dia bertanya apakah dia bisa tahu lebih banyak tentang orang itu. Jika dia peringkat Mithril, dia pasti terkenal, dan gadis itu bilang dia benar. Dia menjelaskan bahwa dalam pertarungan jarak dekat, dia tak tertandingi di antara semua peringkat. Dan selain itu, dia memiliki sejumlah Dungeon yang telah diselesaikan, dan dia juga dikenal karena beberapa bentrokan dengan petualang lain, menjadikannya spesialis dalam hal ini, terutama saat dia menggunakan teknik pedang besarnya. Dia terkenal karena membelah ogre menjadi 2 dengan 1 tebasan. Naji bilang dia lega orang itu tidak membawa pedangnya sekarang, dan gadis itu setuju. Pahlawan kita bilang dia berharap mendengar sesuatu seperti titik lemah, tapi itu malah menyedihkan. Dia menambahkan bahwa masalah besarnya adalah, bahkan jika secara ajaib mereka berhasil mengalahkannya, waktu sudah habis karena mereka tidak punya waktu lagi. Jadi seberapa dekat pun tujuannya, mereka tidak akan mencapainya tepat waktu. Dia bilang jika bukan karena kutukan rantai, mereka setidaknya bisa mencoba untuk berpisah. Pahlawan kita bertanya, kutukan rantai? Lalu dia sepertinya menyadari sesuatu tentang semua ini. Dia tahu mereka tidak bisa melihat atau menyentuhnya, tapi mereka terhubung oleh rantai, dan itu masalah karena jika satu jatuh, mereka semua jatuh. Tapi di sisi lain, itu mungkin menjadi kekuatan, karena jika kamu memikirkannya secara berbeda, jika satu mendaki, mereka semua mendaki. Jadi mereka dapat mengubah masalah menjadi solusi, dan mungkin itu jawaban untuk mengalahkan baik petualang peringkat Mithril dan batas waktu pada saat yang sama. Dia mulai memikirkannya. Bahkan jika dia hanya pemimpin penyerbuan palsu, dan bahkan jika dia yang asli, dia harus memanfaatkan sebaik mungkin kartu yang dia miliki. Dan masing-masing dari mereka mungkin tidak banyak sendirian, tetapi bersama-sama, itu adalah sesuatu. Dengan menggunakan alat dan keterampilan petualang, jika dia memainkan semua kartu itu, dia bertanya-tanya apakah mereka mungkin memiliki kesempatan. Dia meminta Petra untuk menganalisis medan dengan kemampuannya dan menghitung jaraknya. Dan wanita itu mengatakan bahwa karena sedekat ini, dia dapat melakukannya dengan mudah dan bahkan menggambar peta. Pahlawan kita tersenyum dan memintanya untuk melakukannya dengan cepat. Jadi wanita itu menggunakan bakat penjelajahnya dan mulai menggambar sesuatu dengan bulu. Dia membuat peta 3 dimensi dari area tersebut. Pahlawan kita terkesan dengan itu dan mengatakan keakuratan peta itu melebihi semua harapan. Dia menambahkan bahwa dia adalah penyelidik tingkat atas, tetapi gadis itu mengatakan itu hanya dasarnya. Petra kemudian bertanya apa yang akan dia lakukan dengannya. Dan anak laki-laki itu menjelaskan bahwa dia akan menggunakannya untuk membidik monster itu. Dia bilang pertarungan ini bukan melawan manusia. Pertarungan ini melawan manusia dan monster.
Naji menjelaskan bahwa petualang sering menemukan monster yang lebih kuat dari mereka di dalam Dungeon dan bertanya apakah dia tahu bagaimana mereka berhasil mengalahkan monster seperti itu. Dia bertanya apakah itu melalui strategi berdasarkan pengalaman, tetapi pahlawan kita tersenyum dan mengatakan dia salah. Dia kemudian mulai menjelaskan bahwa rahasia petualang mengalahkan monster yang lebih kuat dari diri mereka sendiri adalah taktik kotor, dan bahwa mereka menang berkat taktik yang tidak pantas itu. Jadi untuk mengalahkan monster itu, tiba-tiba pahlawan kita melompat dari tempat dia berada, mengatakan dia akan melakukannya dengan cara yang sama, dan bahwa mereka juga harus bertarung kotor. Tiba-tiba, sesuatu diluncurkan ke arah berserker itu. Tentu saja, dia menyadarinya. Sambil tersenyum, dia menangkap panah itu dengan mudah. Pahlawan kita berpikir dia mengira panah itu akan berhasil sebagai serangan mendadak. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia menggunakan trik porter, tembakan jaring laba-laba yang diarahkan dengan baik. Orang itu menyadari sulit untuk bergerak. Dan pada saat itu, pahlawan kita muncul di depannya. Sambil tersenyum, berserker itu bertanya apakah itu akan menjadi konfrontasi langsung dan berpikir dia pasti merasa percaya diri sekarang. Lalu pahlawan kita meraih ke dalam tasnya lagi dan menyiapkan trik porter lainnya. Melemparkan jamur ke seluruh area. Pria itu melihat serangan itu dengan curiga. Ketika pahlawan kita mengumumkan serangan itu, badai jamur, hujan jamur, debu dan asap menutupi seluruh area. Berserker itu tidak suka fakta bahwa seluruh area dipenuhi dengan asap dan berpikir orang ini adalah lawan yang menyebalkan. Van tampaknya terluka parah. Pahlawan kita bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Mereka mengatakan mereka baik-baik saja, jadi Naji mengatakan itu melegakan. Dia bertanya apakah Van dapat memanggil lebih banyak familiar, dan dia mulai memeriksa jari-jarinya, yang masih beregenerasi. Tapi sepertinya 2 jari masih utuh, jadi dia bisa memanggil 2 makhluk lagi. Pahlawan kita mengatakan itu bagus dan mungkin cukup. Dia menyuruh mereka untuk mendengarkan dengan seksama dan mengatakan ada cara untuk melewati situasi ini. Pada saat berikutnya, tampaknya berserker itu telah membebaskan diri dari jaring. Dia mengatakan itu sangat merepotkan dan bahwa dia belum pernah mendengar ada pendekar pedang bertarung seperti ini. Dia bertanya-tanya apakah dia meraih rekan satu timnya dan lari ke batu lain dan bahwa ini adalah pertarungan yang tidak berarti. Kemudian tiba-tiba seseorang muncul di dekatnya. Sepertinya orang itu menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Berserker itu menyadari itu adalah golem. Dia mengatakan menyebarkan asap tidak berguna jika kamu membuat kebisingan, jadi dia menyerbu ke arah dia mendengar suara itu. Dengan tinjunya yang bersinar dengan kekuatan, dia bersiap untuk menyerang, lalu melepaskan serangan kuat lainnya, mengenai langsung siapapun itu. Asap dan puing-puing berhamburan ke segala arah. Orang itu terlihat sedikit puas dengan serangannya, tetapi kecewa pada saat berikutnya. Dia melihat tangan golem muncul dari asap, dan makhluk itu melompat ke arahnya dan memeluknya. Dia terkejut dengan situasi itu. Dia bertanya bagaimana Gollum bisa berbicara, tetapi pada saat berikutnya dia menyadari itu bukan Gollum. Suara itu datang dari tas aneh itu. Kemudian tas itu mengatakan dia telah diculik. Bingung, dia bertanya-tanya di mana mereka berada dan mempertanyakan apakah itu tali saat dia melihat pahlawan kita memegangnya. Berserker itu bertanya-tanya apakah mereka berencana untuk menyelinap ke atas sambil mengalihkan perhatiannya. Tetapi dia memberitahu si pendekar pedang bahwa ini cukup lemah. Karena begitu dia ditemukan, dia tidak akan bisa menggunakan itu untuk memanjat sekarang. Pahlawan kita bertanya apakah dia yakin tentang itu. Lalu sepertinya dia melakukan sesuatu. Dan Naji bertanya apakah itu sudah cukup jauh karena mereka perlu bergerak cepat sebelum tertangkap. Sambil tegang, anak laki-laki itu meminta mereka untuk menunggu sedikit lebih lama dan menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan sesuatu seperti ini dari jarak yang begitu jauh. Sepertinya dia menggunakan salah satu jari terakhirnya. Kemudian dia mengatakan dia tidak perlu khawatir, dan harapan itu mulai mencapai targetnya. Di ujung benda itu, sebuah jari tergantung, dan ketika mereka mencapai puncak, sesuatu mulai terjadi. Kemudian Van mengatakan dia akan memastikan semuanya berhasil. Golem beruang itu bergerak menuju naga mati. Ia melanjutkan jalurnya saat mulai berantakan, menarik dengan keras tali pengait itu. Hanya sedikit yang tersisa sebelum mencapai bos. Kemudian ia melompat, membidik langsung ke makhluk itu, dan Van dari bawah berteriak agar ia pergi. Akhirnya, kait itu menempel pada naga, dan golem itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Dari bawah, mereka melihat ledakan besar dan area atas mulai retak. Berserker itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu bertanya apakah semua itu hanya untuk menjebaknya di tempat itu dan menyadari betapa berbahayanya situasinya. Dia berpikir dia perlu keluar dari sana dengan cepat dan mulai mencoba untuk membebaskan diri dari golem. Tapi Van, dengan tatapan puas, mengatakan itu tidak akan semudah itu. Dia menambahkan bahwa ibu jari mungkin lambat, tetapi itu adalah yang terkuat dari semuanya. Pahlawan kita terus memegang tali itu, berpikir bahwa ini bukan pertarungan antara manusia. Ini adalah pertarungan antara manusia dan binatang buas. Area tempat makhluk itu dikalahkan mulai retak. Dia berpikir ada binatang buas yang tidak bisa dikalahkan begitu saja saat makhluk itu mulai jatuh dari atas. Dan dia menambahkan bahwa tujuannya bukan untuk mengalahkan binatang buas itu tepat saat naga yang dikalahkan mulai jatuh ke arah berserker itu. Sepertinya naga itu jatuh langsung ke arahnya, dan itu mengenainya langsung pada saat berikutnya. Meskipun begitu, dia tampaknya tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dia memperhatikan bahwa kait dan tali tertancap di makhluk itu. Sepertinya tali itu masih tertambah di sana, dan itu mengguncang segalanya. Pahlawan kita berpikir tidak perlu menghadapinya dalam pertarungan langsung. Dan pada saat berikutnya, semua orang mulai ditarik ke atas oleh tali itu. Dengan tatapan puas, pahlawan kita mengatakan untuk lari. Berserker itu ketakutan dan tidak percaya dengan semua yang baru saja terjadi. Kelompok itu mendekati kastil terapung. Mereka berlari dengan kecepatan penuh. Salah satu dari mereka berteriak untuk bertahan sedikit lebih lama. Mereka hampir mencapai ujung Dungeon, dan waktu juga hampir habis. Hanya tersisa 5 menit. Sangat sempit, tetapi masih mungkin. Sejujurnya, Nero, kau sangat membantu, kata pria yang tersenyum. Dengan kekuatan yang Naji miliki,
dia tidak akan bisa melempar tali itu lebih dari 50 meter. Dan membayangkan itu mungkin hanya dengan kekuatan mentah. Mengingat saat gadis itu melempar tali, pahlawan kita ingat bahwa itu benar-benar menakjubkan. Sambil tersipu, dia berkata bukan apa-apa. Necromancer itu berhenti, berpikir keras. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang yang kuat, dan bahkan seorang idiot pun bisa melakukannya. Kata petualang itu saat Nero memelototinya dengan marah. Tidak peduli apa yang dikatakan siapapun, Dungeon ini memiliki seseorang yang menonjol. Dan jelas, itu adalah Van Dishtar karena dia menempatkan tali itu di tempat yang tepat. Dia juga mengalahkan dan berserker itu. Mungkin orang itu bahkan lebih baik daripada petualang peringkat Mithril. Semua orang tampak bersemangat. Sambil tersenyum, Naji percaya bahwa dua lainnya mungkin belum pernah menyelesaikan Dungeon sebelumnya. Kegembiraan menyelesaikan sebuah Dungeon tidak hanya berasal dari keterampilan yang luar biasa, tetapi dari fakta bahwa semua orang bekerja sama. Melakukannya dengan cara itu memberimu motivasi. Itu sebabnya kontribusi Petra adalah yang terbesar dalam kelompok, tetapi petualang itu tidak setuju dengan itu. Dia tahu bahwa pengawas Dungeon memiliki beberapa kemampuan investigasi dan dia mungkin telah melakukan beberapa pekerjaan dasar, tetapi gadis itu membuat peta yang sangat akurat. Berkat peta itu, kelompok itu dapat dengan mudah menghitung posisi mereka. Kualitas pekerjaannya profesional, dan Petra senang mengetahuinya. Dia percaya bahwa ketika Anda melihat gambaran besarnya, Naji melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membuat rencana dan membuatnya berhasil. Dan dia bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu benar-benar seorang porter dan apakah porter benar-benar berguna. Van Dishtar kemudian bertanya kepada pemimpin tentang berserker itu. Setelah semua yang dilakukan musuh itu, dia harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara, dan kelompok itu harus memastikan dia tidak pernah menjadi petualang lagi. Yah, Petra mulai perlahan. Memang benar pria itu melakukan sesuatu yang mengerikan, tetapi dia adalah petualang peringkat Mithril. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin kebal Anda terhadap hukuman. Dan jika seseorang berada di level Mithril seperti dia, mereka memiliki perlindungan yang kuat dari negara. Wanita muda itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini berarti sesuatu. Tetapi dia dipotong oleh Nero, yang mengatakan itu keterlaluan. Petra menambahkan bahwa pria itu mungkin akan baik-baik saja pada akhirnya. Dan itu saja. Seniman bela diri dan Van Dishtar menunjukkan lebih banyak frustrasi, menggertakkan giginya karena marah. Necromancer itu berkata, terserah. Bahkan jika hukumnya seperti itu, jika kelompok itu bertemu lawan lagi di luar Dungeon, pemuda itu akan mengalahkannya sekali lagi. Itu pikiran yang berbahaya, kata Naji. Kekuatan berserker itu hanyalah puncak gunung es. Lihat sekeliling. Mereka yang dikalahkan berasal dari klan Ragna yang menjaga pintu masuk benteng. Petualang itu menghabisi mereka semua sendirian, mengatakan mereka akan melakukan hal yang sama jika diberi kesempatan. Dua petarung kelompok itu bersemangat, tetapi pahlawan kita tetap sangat serius. Dia mengatakan bagian selanjutnya penting dan meminta mereka untuk mengamati luka musuh. Semua dari mereka dihancurkan dengan satu serangan. Terkejut, mereka mengulangi, satu pukulan. Bakat sebenarnya petualang itu muncul ketika dia menggunakan senjata yang cocok. Ketika berserker itu melawan mereka, dia menggunakan pedang besar atau bakat khususnya, menghabisi mereka dengan kekuatan kasar. Perbedaan kekuatannya sangat besar, kata Necromancer itu. Tapi itu masuk akal. Ketika dia mengalahkan naga pender semu yang telah mengambil putranya, ada pedang besar yang tertancap di jantungnya. Dan pria itu pasti telah mengalahkan bahkan bos dengan satu pukulan. Naji melihat ke belakang sejenak. Sejak pria itu jatuh bersama naga, dia telah pulih. Tiba-tiba, seseorang memegang pedang besar dengan kedua tangan, senjatanya lagi. Di sana ada berserker, begitu jauh namun begitu dekat, mengawasi sebidang tanah tempat para petualang berdiri. Sangat senang, dia berkata, bingo saatnya untuk benar-benar memulai. Lampu merah menyala tepat di sebelah Naji yang tampak tertekan. Kalian sampah, kata pria itu sambil menebas tanah di depan anak laki-laki kita. Sekali lagi, pemuda itu berbalik dan sekarang berteriak kepada semua orang. Tebasan itu terus merobek tanah seolah-olah itu adalah kertas yang lewat di antara kelompok, dan satu gagasan muncul, balas dendam. Serangan itu mencapai sampai tempat Van Dishtar berada. Dia panik, berpikir bahwa itu pasti akhir baginya. Pukulan itu sangat kuat sehingga merobek sebagian platform, yang mulai jatuh, dan pria itu melakukan semua itu dari kejauhan. Tangan seseorang terluka karena mencoba berpegangan. Di sana mereka, 4 petualang yang, secara ajaib, entah bagaimana masih hidup. Terluka? Naji bertanya apakah mereka baik-baik saja. Petra, yang paling dekat, menjawab bahwa dia baik-baik saja. Sementara semacam rantai membuat mereka berdua terhubung. Rantai itu meluas ke Nero yang mendengar dari rekannya bahwa dua lainnya di bawah tampaknya terluka parah. Terutama Van yang benar-benar tidak sadar, tetapi objek itu membuatnya tetap terpasang juga. Anak laki-laki itu tahu ini adalah situasi yang buruk. Melihat ke samping dan melihat batu-batu mengambang yang lebih kecil di dekatnya, dia merenungkan kekuatan destruktif dari serangan itu. Belum lagi bahwa musuh sudah mulai bergerak untuk mengejar mereka. Kekuatan aneh macam apa itu? Anak laki-laki itu bertanya-tanya. Naji melihat bahwa jika dia ragu-ragu, berserker itu akan menangkap mereka. Kelompok itu memiliki waktu sekitar 3 menit tersisa. Dan jika anak laki-laki itu ingin menghindari keruntuhan, dia hanya memiliki satu kesempatan. Mencoba memotivasi dirinya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku seorang porter. Aku telah melatih tubuhku dengan membawa beban yang sangat besar. Jadi membawa barang tidak masalah, pikirnya sambil bersiap-siap. Ini akan sama, dia berkata pada dirinya sendiri, mengepalkan tinjunya. Hanya sedikit lebih banyak kekuatan, dan rantai di pergelangan tangannya tampaknya berdenyut dengan intens. Ini akan seperti memindahkan satu beban lagi, dan Naji menarik lengannya sedikit ke atas. Seluruh kelompok tampaknya terangkat karena itu. Aku akan memimpin, kata anak laki-laki itu dengan ekspresi garang. Kemudian pemuda itu membuka tangannya seperti sedang menghunus cakar. Seperti itu, dia perlahan memanjat dinding batu. Dia terus melakukannya untuk sementara waktu. Ini adalah pekerjaan yang sulit. Dia membawa orang lain bersamanya.
Dungeon tidak peduli dengan masalah itu, dan ada semakin sedikit waktu sebelum itu menutup sementara seseorang menginjak tanah dengan paksa. Itu adalah berserker yang masih mengejar kelompok yang baru saja melakukan lompatan lain untuk memperpendek jarak. Waktunya bahkan lebih sedikit dari sebelumnya. Setelah berjuang, Naji mencapai puncak lagi. Dia membawa necromancer yang tidak sadar, dan gadis-gadis itu mengikuti tepat di belakang membantu satu sama lain. Sekarang pasir akan segera habis. Sesuatu lewat begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk mengatakan apa itu. Tanpa lelah, musuh tetap fokus pada targetnya. Dia tampak cukup senang dengan sesuatu. Anak laki-laki itu tegang tentang sesuatu. Saat-saat terakhir dari hitungan mundur itu. Di sanalah mereka harus pergi, dan itu sangat jauh. Dan pada saat yang sama, itu sangat dekat sehingga berkilauan. Para petualang memasuki tempat itu. Di depan mereka melihat sebuah batu melayang. Itu adalah batu Dungeon. Dengan memar di sekujur tubuh, pahlawan kita mengatakan hal itu. Dia memasukkan tangannya ke dalam tas dan menjelaskan bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah menghancurkannya. Dia mengeluarkan pedang, melemparkannya ke arah objek itu, dan berteriak bahwa begitu pecah, semuanya akan berakhir. Senjata itu akan mengenai batu. Namun, tepat pada saat itu, suara gemuruh terjadi. Penuh kesombongan, sang berserker muncul. Nadi terkejut, dia tidak menyangka perubahan itu. Bajingan itu melompat di jalur senjata itu tepat sebelum mengenai. Dia memukulnya dengan pedangnya sendiri. Sayangnya, benda yang dilempar sekarang berada di sebelah batu itu. Waktunya adalah, pria itu mulai berkata saat permata itu mulai retak. Seolah-olah terkoordinasi dengan batu itu, saat dia mengatakan waktunya habis, benda itu meledak secara bersamaan. Naji hampir tidak bisa mempercayainya. Ledakan cahaya besar-besaran meledak dari tempat permata melayang itu berada. Kemudian kilatan merah muncul. Itu melesat ke berbagai arah. Ini terjadi di sebuah desa. Seorang warga mengamati energi aneh itu dengan marah. Tetapi setelah menyadari apa itu, dia berlutut dan mulai berdoa. Kau telah meninggalkan kami, katanya, sambil berlutut. Makhluk dengan mata merah muncul dari cahaya. Yang lain, yang terlihat seperti serigala mengikuti. Segera setelah itu, beberapa lainnya mulai muncul dari apa yang tampaknya menjadi portal, dan mereka semua terlihat haus darah. Monster yang terlihat seperti hiu juga muncul. Prajurit hiu melangkah keluar dari portal saat seorang wanita berlutut di depan lautan monster. Para gadis memperhatikan bahwa monster-monster itu hidup kembali dan terus berjatuhan dari portal. Dengan kata lain, itu adalah Dungeon Break. Seseorang terlihat sangat senang sambil memegang nagi di leher. Sungguh luar biasa. Aku tidak pernah bosan melihat ini tidak peduli berapa kali, kata sang berserker. Pahlawan kita menyadari dari apa yang baru saja dia dengar bahwa ini bukan pertama kalinya pria itu menyebabkan Dungeon Break. Pria itu mengonfirmasinya, menjelaskan bahwa seseorang seperti Nagi tidak akan mengerti. Sebuah Dungeon yang mengalami break akan beregenerasi menjadi versi yang lebih kuat dan itu berarti hadiah yang lebih baik. Semua ini hanya karena sesuatu yang kecil. Jelas bahwa prajurit itu tidak peduli tentang penderitaan orang-orang di kota itu. Mengejek reaksinya, sang berserker mengulangi dengan sinis, kecil. Dia menekankan bahwa para petualang menghargai hadiah yang bagus dan menambahkan bahwa dia tidak peduli tentang apa yang terjadi pada orang-orang sampah itu. Tipikal. Para petualang bukanlah pahlawan atau penyelamat. Mereka egois dan hanya peduli tentang keuntungan mereka sendiri. Aku sangat membenci tipe petualangan ini, yang memiliki kekuatan besar dan kejahatan, pikir Neji. Dia menyadari betapa banyak penderitaan yang mereka bawa ke dunia. Dia berpikir lagi sambil melihat seekor burung terbang. Burung itu terus terbang, melayang di atas portal. Apa yang terjadi selanjutnya jarang terjadi. Beberapa petualang dan burung hitam mengepakkan sayapnya dengan keras. Beberapa orang memiliki kekuatan yang dalam di dalam dan juga rasa keadilan yang kuat. Sekarang seseorang terlihat di atas burung itu. Orang itu sedang makan roti. Sambil makan, dia berkata, sudah ada petualang seperti mereka. Dan wanita itu memiliki tatapan yang tenang. Dia mengatakan targetnya telah ditandai. Kemudian dia melakukan flip siap untuk menyerang seseorang. Aku akan menyingkirkan keretakan ini sebelum semakin besar. Wanita itu berkata sambil menyiapkan kekuatan dengan pedangnya. Dia menyerang Dungeon Break dengan sesuatu yang terlihat seperti petir, yang juga mengenai monster hiu. Asap yang disebabkan oleh kekuatan itu membuat musuh panik. Api itu perlahan-lahan menjatuhkan beberapa monster. Serangan lain mengenai lebih banyak dari mereka, menjebak yang lain. Makhluk-makhluk itu sangat bingung dan ketakutan, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sang berserker masih ada di sana. Dan begitu juga Petra, yang takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sekarang pendatang baru itu mendarat di tanah. Saya wakil kapten dari Twilight Wind Guild, Agnisa Farid, dan saya ingin penjelasan tentang apa yang terjadi di sini, katanya. Wanita ini adalah petualang peringkat mithril. Sesuatu tampaknya terjadi pada Dungeon Break meskipun masih ada monster yang hidup. Naji terluka parah setelah pertarungan. Temannya khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan sambil tersenyum, anak itu menjawab ya, mengatakan ada sesuatu yang lebih penting. Dia meminta Petra untuk melihat tepat di sana. Memang, sekarang jelas bahwa sesuatu sedang terjadi di portal. Sulit dipercaya apa yang dilihat mata mereka. Keduanya mengamati saat Dungeon Break perlahan menutup, tetapi sang berserker tampaknya tidak senang tentang hal itu. Bahkan jika itu adalah Dungeon Break tingkat rendah, pria itu terkesan bahwa itu ditutup dengan satu serangan. Dia pikir guild itu telah musnah. Dia bertanya apa yang membawanya ke sini karena tempat itu tidak aktif selama 3 tahun. Wanita itu mulai berbicara, Durkan dari daun guild. Dilihat dari adegan ini, tidak perlu penjelasan. Tidak masuk akal bagi seorang petualang peringkat mithril untuk gagal di Dungeon itu, jadi break itu disebabkan dengan sengaja. Bersemangat, sang berserker bertanya apakah gadis itu mencoba memulai perkelahian. Agnesa adalah seseorang yang selalu ingin dia lawan. Di sisi lain, ini bukan situasi yang ideal, terutama karena Najima Iden menggunakan lebih banyak stamina dari yang diperkirakan. Ada juga perintah ketat dari Master untuk menghindari menyebabkan kekacauan besar. Selain itu,
Pria itu telah menyelesaikan tujuan utamanya. Saat dia meraih pedang besarnya, dia menyelesaikan pikirannya. Tidak perlu bertarung. Dengan tangannya di senjatanya, wanita itu bertanya apakah dia melarikan diri karena dia membelakanginya. Jangan salah paham. Prajurit itu menjelaskan dengan tenang. Bahkan keberhasilan seorang petualang peringkat tinggi bergantung pada variabel, dan saya tidak dapat menjamin kemenangan. Petra berteriak dengan sekuat tenaga bahwa dia pembohong. Pria itu tidak hanya menghindari membersihkan Dungeon. Dia mencoba menghancurkan kelompoknya. Pria itu hanya bertanya apakah dia benar-benar mencoba melakukan itu barusan. Sambil tersenyum, dia mengatakan sepertinya ada semacam kutukan di Dungeon itu yang membuat orang yang pertama kali datang tidak dapat membedakan teman dari musuh. Dan dia bahkan menambahkan bahwa ini berarti menyerang kelompok itu sebelumnya tidak disengaja, yang membuat gadis itu marah. Mereka bisa memeriksanya sendiri, tetapi sayangnya, Dungeon itu berubah menjadi debu. Penjelasan itu tampaknya cukup baik bagi asosiasi untuk menerima dan bagi peringkat putih untuk percaya juga. Tentu saja, itu tidak masuk akal, tetapi berkali-kali, bobot peringkat Mithril memegang lebih banyak otoritas daripada kebenaran tidak peduli berapa banyak petualang tembaga atau putih yang bersaksi melawannya. Bahkan mengatakan kebenaran tidak akan membawa kemenangan. Dan bagian terburuknya adalah bajingan itu tahu itu dan memanfaatkan situasi itu. Masih cukup senang, Durkan mengatakan mereka sudah selesai di sana dan mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa lain waktu, anak-anak. Orang-orang itu berdiri dia memperhatikannya pergi. Merasa lega, Nadi mengatakan Dungeon Break. Itu dihentikan, dan sekarang dia menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia jatuh berlutut dengan sekuat tenaga, membuat para gadis khawatir tentangnya. Agnesa menatap anak laki-laki itu sejenak. Dia telah melalui banyak hal, dan dia kelelahan. Dia juga dipenuhi luka. Tiba-tiba, sayap terlihat mengepak dengan kuat. Letakkan anak itu di sini. Aigonon dapat membawa kita kembali ke kota dalam waktu singkat. Para gadis menyaksikan wanita itu memutuskan Thunderbird, dan dengan demikian ekspedisi kacau ke dalam celah Dungeon berakhir. Desa menyambut pagi hari tanpa satu goresan pun. Kemudian, asosiasi petualang berkunjung, menawarkan permintaan maaf dan berjanji untuk mencegah insiden di masa depan. Tentu saja, itu semua hanya omong kosong belaka. Dan berkat bantuan Agnes, pahlawan kita diselamatkan. Dia bisa mencapai kota petualang barat, belum. Di suatu tempat jauh di dalam kota yang indah itu terletak sarang tempat angin beristirahat kantor guild Twilight Wind. Naji tidur seperti bayi. Dia perlahan bangun dari tidur nyenyak dan tampak tidak yakin di mana dia berada atau bahwa dia bahkan pingsan. Aku membuka mata dan melihat aku berada di ranjang yang lusuh, pikir anak laki-laki itu. Dengan susah payah, anak laki-laki itu duduk. Dia kemudian bertanya di mana dia berada, dan di depannya, Petra tertidur sambil meletakkan kepalanya di tempat tidur. Perlahan-lahan, gadis itu mulai bangun karena suara-suara. Merasa lega bahwa dia sudah bangun, gadis itu mulai bertanya bagaimana keadaannya. Dua rekan timnya yang lain juga ada di sana, bertingkah lebih energik, mengatakan bahwa mereka sangat ketakutan. Aku di mana? Aku ingat saat berserker itu pergi, tapi aku pikir aku pingsan setelah itu, kata Naji. Mereka menjelaskan bahwa ini adalah kantor Twilight Wind dan wanita baik itu menyelamatkannya. Bahkan seorang pendeta dari gereja dipanggil untuk menyembuhkannya. Itu pasti sebabnya dia tidak memiliki luka, hanya kelelahan, dan teman-temannya juga tampak baik-baik saja. Ini bukan apa-apa bagi seorang petualang kelas 1, dan aku percaya pada staminaku, kata keduanya. Seseorang mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata, bagaimanapun juga, sebagai petualangan pertama dengan nama Van Destar, ini adalah perjalanan yang cukup panjang, katanya dengan bangga. Ketika aku melihat kebahagiaan penduduk desa bahwa kita menghentikan Dungeon Break, anak laki-laki itu melanjutkan. Aku menyadari apa peran sebenarnya seorang petualang, simpulnya. Seorang gadis kecil yang ceria menyerahkan bunga kepada Necromancer, berterima kasih padanya karena melindungi orang-orang. Itu hanyalah Dungeon yang dimaksudkan untuk hadiah dan kemuliaan. Tetapi bagi orang-orang itu adalah rumah mereka. Kemudian mereka meminta maaf karena bersikap arogan kepada seorang warga. Dan kepada Naji, keduanya mengatakan mereka akan menjadi petualang hebat dan bahwa mereka menyelamatkan desa. Senang, pahlawan kita mengatakan itu bagus untuk didengar. Dia merasa senang bahwa kelompok itu melindungi desa. Tapi sekarang setelah semuanya berakhir, dia akhirnya bisa mengungkapkan kebenaran. Dia bukan petualang peringkat emas. Pada kenyataannya, dia peringkatnya lebih rendah dari orang lain di sana. Dia hanyalah seorang porter tingkat putih. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan memperlakukannya sama dan segera menjawab sendiri. Tentu saja tidak. Naji mulai memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku perlu memberitahu kalian sesuatu. Tolong jangan marah, kata anak laki-laki itu. Teman-temannya tampak sedikit gugup tentang apa yang akan mereka dengar. Anak laki-laki itu mengaku bahwa dia berpura-pura menjadi petualang dan bertindak sebagai pemimpin mereka. Tentu saja, reaksi mereka adalah, hanya itu, kami mengerti. Tidak ada cara lain, kata Nero. Ikatan yang pernah ada di antara mereka memudar, dan sekarang mereka hanyalah petualang dan porter lagi. Gadis itu juga mengatakan bahwa lain kali dia akan memintanya untuk membawa perlengkapan. Saat mereka pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa kelompok itu akan pergi untuk sementara waktu dan menyuruh Naji untuk beristirahat. Akhirnya, mereka menutup pintu di belakang mereka. Petra bertanya apakah dia benar-benar perlu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka berdua, dan dia menjawab sambil tertawa bahwa mereka berdua akan menjadi petualang hebat. Bekerja sebagai porter di kota itu, dia kemungkinan akan bertemu mereka lagi. Anak laki-laki itu mengatakan lebih baik mereka mendengarnya dari dia dan tahu dengan cara lain nanti. Gadis itu merasa sedih untuk temannya, tetapi dia tampak bertekad. Itu benar. Dia masih bukan seorang petualang, dan dalam pekerjaannya sebagai inspektur, dia menemukan banyak. Kebanyakan dari mereka hanya peduli tentang keuntungan pribadi. Mereka tidak akan ragu untuk melakukan kekejaman untuk itu. Tidak seperti pahlawan atau pejuang, petualang hidup hanya untuk keuntungan, tetapi tidak dengan anak kita. Bahkan tanpa keuntungan apapun, dia menaklukkan Dungeon.
Dia mempertaruhkan nyawanya hanya dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan penduduk desa tanpa meminta imbalan apapun. Jadi bahkan jika kamu bukan seorang petualang, kata Petra, sambil memegang tangannya. Dia menyelesaikan pikirannya, kamu adalah seorang pahlawan. Untuk sesaat, anak laki-laki itu menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya sambil berpikir dengan kaget, tidak mungkin itu. Sementara perhatian semua orang tertuju pada percakapan antara Durkan dan Agnesa selama istirahat, anak laki-laki itu melihat ke tempat lain dan memperhatikan sesuatu terjadi. Cahaya keemasan terang meledak dari celah. Hari yang beruntung. Itu adalah hadiah penyelesaian celah Dungeon. Nadi melompat dengan riang ke peti di belakang semua orang. Dia mengeluarkan setiap sedikit kekuatan terakhir untuk meraihnya sebelum pingsan karena kelelahan. Anak laki-laki itu benar-benar senang telah melakukan itu. Dia mengambil seluruh hadiah untuk dirinya sendiri 2 kali berturut-turut dan berencana untuk memeriksanya nanti. Petra bukan satu-satunya yang tidak memahami anak laki-laki itu hari itu, begitu juga 2 lainnya. Nero bahkan berbicara kepada temannya. Kau bilang pemimpinnya adalah seorang porter. Van de Star bertanya pada gadis itu karena dia juga sudah mengetahuinya. Jelas. Benar? Dia menjawab. Necromancer itu menjawab, ya, tentu saja. Jadi Naivi berpura-pura menjadi porter yang lemah sementara sebenarnya adalah petualang peringkat emas. Pahlawan kita mungkin berpikir dia membodohi keduanya atau bahwa mereka idiot, tetapi porter itu tahu sekarang bahwa mereka lebih polos dari yang dia kira, terutama karena Nero mengatakan dia akan merahasiakannya. Jujur, sulit untuk percaya Naji hanyalah seorang porter setelah bertarung seperti itu, dan seluruh kejadian itu menjadi bola salju. Berserker berjalan melintasi jembatan. Seorang pria mengatakan dia telah mendengar beberapa cerita dan bertanya apakah ada gangguan. Dia mengatakan itu memalukan. Mereka bertemu dengan seorang pendekar pedang aneh dan kemudian terlibat dengan guild Twilight Wind. Dia bertanya kepada Berserker apakah dia ingat Dokkan versus Venuslo. Dia menambahkan bahwa daun guild tidak akan menutup mata terhadap mereka yang mendengarnya, apakah itu petualang palsu atau anggota Twilight Wind. Sementara itu, Agnesa berjalan melalui markas guildnya. Dia berpikir jika apa yang Nadi katakan padanya di perjalanan itu benar, maka Nadi mungkin saja. Dia ingat berbicara dengan Petra. Dia bilang masih butuh waktu untuk mencapai kota. Jadi dia bertanya apakah dia boleh menceritakan kisah lengkapnya, bagaimana dia terluka parah, dan kenapa dia ada di sana. Agnesa bilang dia ingin mendengar semuanya, dan Petra terlihat sedikit tegang. Dia bertanya apakah gadis itu memasuki Dungeon celah tanpa izin, dan Petra, malu, bertanya bagaimana dia tahu itu. Agnesa bilang komposisi kelompoknya tidak cocok dengan catatan resmi, tapi dia bilang tidak apa-apa karena ini hanya percakapan pribadi di antara mereka, tanpa tanggung jawab formal. Kemudian dia bilang dia hanya ingin mengonfirmasi sesuatu. Agnesa bilang dia sedang menyelidiki serangkaian Dungeon Break baru-baru ini, dan dia menemukan kemungkinan keterkaitan dengan daun guild, dan hari ini, itu terjadi di dekat sini. Petra menjadi penasaran dan mempertanyakan keterkaitan itu. Agnesa mengonfirmasi itu, tapi bilang itu hanya teori, meskipun apapun yang bisa dia bagikan akan berguna. Petra bilang jika itu sesuatu seperti itu, maka dia mengerti. Tapi dia bilang tindakan ilegal Naji harus dirahasiakan sepenuhnya. Dia memberitahu gadis itu bahwa, sebenarnya, dia harus memujinya. Kemudian dia bilang dia akan menjelaskan semua yang terjadi, bagaimana mereka memasuki Dungeon itu, dan apa yang terjadi saat mereka berada di dalam. Agnesa berpikir bahwa petualang peringkat emas yang memimpin mereka sebenarnya hanya seorang porter. Dan meski begitu, mereka hampir berhasil menaklukkan Dungeon itu. Dia percaya bahwa jika bukan karena gangguan dari daun guild, dia akan berhasil. Dan itu akan menjadi hal yang tidak bisa dipercaya di bawah komando seorang porter. Dia pikir yang paling pantas dipuji adalah pola pikirnya. Memilih untuk mempertaruhkan nyawanya untuk mencegah Dungeon Break, pahlawan kita melihatnya dan mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan mereka. Agnesa bertanya apakah dia yakin, dan anak laki-laki itu berterima kasih padanya lagi, mengulangi bahwa itu berkat dia. Kemudian gadis itu bilang dia mengerti dan akan langsung ke intinya. Dia menyatakan bahwa dengan otoritas Agnesa Farid, wakil kapten Twilight Wind Guild, dia memerintahkannya untuk bergabung dengan timnya. Sambil tersenyum ramah, pahlawan kita mengatakan tidak dan berterima kasih padanya. Twilight Wind Guild adalah salah satu guild paling bergengsi di kota, atau setidaknya dulunya begitu. Setelah pemimpin guild menghilang, itu mulai menurun. Dan sekarang, setelah sekian lama, pertemuan guild sedang berlangsung. Seorang gadis mengatakan dia menentangnya, dan bahwa seberapa putus asa pun kesalahan mereka, mereka tidak bisa begitu saja menerima apapun. Ini adalah Anne, seorang summoner peringkat emas. Kemudian seseorang mengatakan apa yang dipikirkan semua orang. Nine juga seorang peringkat emas, mengatakan dia setuju dan bahwa Agnesa bertindak sendiri. Dan di atas itu, pria itu bertanya apakah dia hanya seorang porter yang berpura-pura menjadi petualang. Mengatakan bahwa seorang porter dan penipu tidak terdengar seperti sesuatu yang istimewa. Roro, seorang pendeta peringkat perunggu, bertanya apakah benar-benar perlu bersikap begitu kasar dan mengatakan dia setuju untuk merekrutnya. Gadis itu mengatakan jika dia setuju, itu pasti karena pria itu memiliki wajah yang cantik. Tapi Perora menanggapi dengan panas bahwa itu fitnah dan bahwa dia hanya fokus untuk menyembuhkannya, meskipun rambutnya yang berantakan terlihat agak keren. Stonemong menyuruh mereka untuk berhenti bertengkar karena tidak ada gunanya, mengatakan bahwa Agnesa sudah pergi. Dia adalah seorang petualang tank peringkat perunggu. Anne bertanya di pihak siapa dia, sementara Peroro memperingatkannya untuk berpikir hati-hati atau dia mungkin kehilangan tumitnya. Merasakan tekanan, dia tergagap mencoba menjelaskan maksudnya, ketika tiba-tiba seseorang muncul mengatakan tidak perlu perdebatan. Kemudian wanita lain muncul dan menjelaskan bahwa mereka telah ditolak. Seluruh kelompok terkejut dengan berita bahwa mereka ditolak. Anne tampaknya tidak dapat mempercayainya. Sementara itu, di tempat lain, pahlawan kita berada di kamarnya. Dia mulai membungkus tangannya dengan perban dan mengikat rambutnya yang berantakan, mengatakan bahwa sekarang semuanya sudah siap. Temannya bertanya apakah tidak lebih baik beristirahat sedikit lebih lama sebelum pergi.
Tapi dia bilang dia baik-baik saja dan bahwa berdiri diam hanya membuatnya gelisah. Dia bilang dia mengerti dan bertanya kenapa dia menolak tawaran guild karena guild datang dengan banyak manfaat. Pahlawan kita mengatakan dia tahu bahwa bergabung dengan guild datang dengan banyak fasilitas, tetapi di sisi lain, terlibat dengan banyak orang menyebabkan sakit kepala. Dia menjelaskan bahwa dia lebih suka bagaimana keadaannya sekarang, sederhana dan akrab. Petra mengatakan bahwa jika itu yang dia sukai, dia tidak akan menekannya. Tapi dia bersikeras bahwa ini adalah kedua kalinya dia berpapasan dengan daun guild dan bertanya apakah tidak lebih aman berada di bawah perlindungan guild. Tapi dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir, dan bahwa bagaimanapun dia berhasil keluar tanpa cedera kedua kalinya, dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir mereka akan mengejar Amir Porter. Berlari pergi, dia mengatakan tidak apa-apa kalau begitu, dan bahwa dia perlu kembali ke asosiasi. Dan pahlawan kita tersenyum dan berterima kasih padanya untuk segalanya. Tapi dia bilang dialah yang harus berterima kasih padanya. Dan jika dia membutuhkan sesuatu, dia harus datang menemuinya di asosiasi. Pahlawan kita menjadi termenung sejenak tapi kemudian memberikan senyum lembut dan mengangguk. Bersemangat, dia berpikir untuk memeriksa hadiah sebelum pergi karena dia benar-benar ingin tahu apa yang dia dapatkan. Membayangkan itu bisa menjadi senjata atau sesuatu yang berharga. Kemudian dia membuka tas dan memanggil Gluttony. Praktis menyelam ke dalam tas, dia bertanya kemana dia pergi. Dia mulai menggeledahnya, bertanya di mana dia bersembunyi sampai dia akhirnya menemukan makhluk kecil itu. Pahlawan kita bertanya kenapa dia tidak muncul ketika dipanggil dan mempertanyakan tatapan aneh di wajahnya. Tetapi makhluk itu mengatakan bukan apa-apa. Dia bertanya apakah makhluk itu melihat apa yang ada di dalam peti dan hadiah macam apa yang mereka dapatkan, tetapi makhluk kecil itu mengatakan tidak ada apa-apa. Nadi mengatakan itu terdengar agak mencurigakan, tapi Gluttony bersikeras tidak ada yang mencurigakan tentang itu. Namun, pahlawan kita tampaknya tidak yakin. Dia menyuruh makhluk itu untuk minggir agar dia bisa memeriksa sendiri, sementara yang kecil berteriak tidak. Pahlawan kita mulai membuka peti indah itu, bertanya-tanya harta macam apa yang mungkin mereka temukan. Tapi tiba-tiba, dia terpana dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia bertanya apa benda-benda itu. Dia bertanya-tanya apakah makhluk-makhluk itu adalah keturunan dari semacam makhluk, tetapi dia lebih tertarik untuk memahami mengapa mereka berada di dalam peti itu. Dia menanyai Gluttony tentang apa yang terjadi dan apa yang terjadi pada hadiahnya. Gluttony terlihat sedikit tegang. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan hanya mengatur tas seperti biasa. Dan ketika dia membuka peti itu untuk mengatur barang-barang, dia melihat ada barang di dalamnya yang menyerupai batu. Kemudian tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai retak dan sebuah tangan kecil muncul. Makhluk itu terpesona olehnya, dan entah dari mana, makhluk-makhluk kecil itu lahir. Pahlawan kita berpikir bahwa jika cerita ini benar, maka mereka pasti monster batu. Dia berasumsi bahwa beberapa orang dengan bakat untuk menjinakkan makhluk mungkin ingin membeli mereka sekarang karena mereka telah menetas. Namun, mereka tampaknya bukan tipe makhluk yang diinginkan oleh seorang penjinak, dan itu adalah masalah karena dia perlu mengisi kembali apa yang dia gunakan di Dungeon. Jadi dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan makhluk-makhluk kecil itu. Gluttony mengatakan mereka adalah makhluk malang karena dia mendengar dari mereka bahwa orang tua mereka dieksploitasi oleh ular naga. Dan dia memohon untuk diizinkan membesarkan mereka, berjanji untuk merawat mereka dengan baik. Kemudian dia memutuskan mereka mungkin berguna, dan bahwa mereka akan menyimpannya untuk saat ini. Dia memberitahu si kecil untuk merawat mereka. Tetapi jika mereka mulai membuat masalah, dia harus melepaskan mereka. Bersemangat, Gluttony mengatakan dia menerima izin, dan menambahkan bahwa mereka dapat tinggal di sana. Pahlawan kita tampak sedikit tegang saat melihat ini. Tiba-tiba khawatir, dia menyuruh mereka untuk menunggu dan bertanya apakah ada lebih dari hanya 3. Dalam adegan berikutnya, dia sudah berada di luar tas. Tegang, dia menyadari itu adalah kekacauan total di dalam. Dia melihat bahwa hadiah dari Dungeon celah adalah kegagalan total. Tetapi setidaknya masih ada hadiah dari Dungeon gua. Bersemangat sekali lagi, dia memutuskan untuk pergi menukar barang-barang itu. Dia tiba di pos perdagangan. Dia menjual semua batu sihir dan jarahan monster miliknya. Pria tua di sana menyerahkan kantong uang kepadanya. Puas, dia mengatakan sudah lama sejak dia mendapatkan begitu banyak uang. Jadi pertama, dia akan mengisi kembali perbekalannya. Dia membeli lebih banyak jamur salju dan akhirnya mendapatkan beberapa jamur peledak yang sebelumnya tidak mampu dia beli. Dia juga mengisi kembali persediaan makanannya dan menajamkan senjatanya dan mengisi kembali bom kilatnya. Dia menyisihkan sebagian uang untuk diberikan kepada Van dan Nero. Dan akhirnya, dengan apa yang tersisa, dia berpikir dia mungkin akan melakukan tur kuliner kecil untuk dirinya sendiri. Jadi dia dengan senang hati berjalan-jalan di kota sementara seseorang mengamatinya dari kejauhan. Bertanya apakah itu benar-benar dia. Bertanya-tanya apakah dia adalah pemuda yang menyebabkan masalah dengan daun guild. Orang ini mengira itu hanya rumor. Tetapi sekarang dia melihat bahwa anak laki-laki itu benar-benar seorang peringkat putih. Dia berpikir bahwa mengirim individu yang benar-benar lemah ke penjara adalah satu hal, tetapi dia mendengar bahwa anak laki-laki itu berhasil berurusan dengan Durkan. Jadi dia bertanya apa pendapat Zero. Ingin tahu apakah anak laki-laki itu tampak kuat baginya. Sosok bayangan itu mengatakan jika itu terjadi 2 kali, itu bukanlah kebetulan, dan bahkan seseorang dengan peringkat putih bisa jadi kuat, jadi mereka harus berhati-hati. Dia menjelaskan bahwa biasanya dia tidak akan peduli pada seseorang dengan peringkat putih, tetapi yang ini mungkin memiliki kemampuan tersembunyi. Kemudian dia mengatakan dia memiliki harapan bahwa dia berharap anak itu tidak mengecewakannya. Dia mempersiapkan dirinya dari atas atap dan melompat maju dengan kuat. Pahlawan kita berjalan dengan damai melalui kota, menikmati momen itu, hingga tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu. Stik es loli yang sedang dimakannya patah menjadi 2, dan pria itu menyapu wajahnya dengan serangan yang kuat. Naji berteriak menanyakan siapa dia. Dengan semangat, pria itu mengatakan dia memulai dengan niat bermusuhan, dan menambahkan bahwa pemuda itu sudah bereaksi. Dia mengatakan dia yakin bahwa Naji bukan hanya seorang porter biasa, dan bahwa dia tertarik sekarang, tetapi ada sesuatu yang lebih. Bahwa ini tidak mungkin menjadi akhir. Sementara pahlawan kita hanya tersenyum,
bertanya-tanya apa yang orang ini bicarakan. Kemudian tanpa peringatan apapun, pria itu menyerang lagi, dan Naji nyaris tidak berhasil menghindari serangan itu. Lawan menuntut agar dia berhenti menahan diri dan menunjukkan apa yang mampu dia lakukan. Mengatakan dia ingin melihat kemampuan yang dia gunakan untuk menantang guildnya. Pahlawan kita menjadi sedikit tegang dengan situasi ini dan bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Dia memperhatikan lambang di dada pria itu dan menyadari dia adalah penyihir peringkat emas, tetapi dia bingung karena pria itu bertarung seperti seorang pembunuh. Pahlawan kita merasakan semua permusuhannya dan menyadari dia tidak bisa hanya berdiri diam. Jadi dia memutuskan untuk bertindak dan mengeluarkan senjata dari tasnya. Lawannya bertanya apakah dia siap untuk menjadi serius sekarang dan mengatakan dia ingin melihat teknik pedang seperti apa yang dia gunakan untuk menghadapi Jeffman. Kemudian pahlawan kita menyerbu dengan beberapa jamur yang diikatkan ke pedangnya dan menggunakan satu set alat porter khusus. Khususnya, bom jamur peledak tingkat rendah. Tiba-tiba, ledakan besar terjadi. Sambil tersenyum, dia mengatakan hanya orang gila yang melawan petualang secara langsung. Dan sekarang dia memutuskan inilah saatnya untuk lari. Saat dia berlari, dia berpikir dia akan mati. Dia mulai berteriak di tengah jalan, memohon bantuan, meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Dia berteriak memanggil para penjaga dan mengatakan seseorang mencoba merampoknya. Seorang penjaga mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Dia menunjuk dan mengatakan bahwa pria itu adalah pencuri yang berpura-pura menjadi petualang dan dia mencoba membunuhnya. Penjaga itu tampak sedikit terkejut dengan itu dan bertanya apakah itu nade dari daun guild. Pria itu mengatakan dia kecewa karena dia melarikan diri. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah ini adalah balas dendam yang Petra sebutkan, tetapi masih berpikir itu gila untuk melakukan ini di tengah kota tidak peduli seberapa marahnya mereka. Penjaga itu meminta maaf kepada pria itu dan bertanya apakah dia bisa menanyakan tentang kejadian itu. Pria itu tersenyum dan bertanya kejadian apa yang dia maksud, lalu mendorong dari tanah dan bertanya apakah dia maksud ini. Dalam sekejap, dia mencapai pahlawan kita dan bertanya apakah ini tentang sedikit disiplin. Nadi dipukul keras dan terlempar ke dinding. Pria itu menjelaskan bahwa dia mendengar bahwa orang itu meracuni anggota guildnya dan merusak Dungeon, dan bahwa dia hanyalah seorang porter yang mendengar guildnya. Dia menambahkan bahwa semua orang tahu apa yang terjadi ketika seseorang mengacaukan daun guild. Pahlawan kita berteriak bahwa itu bohong, lalu berteriak, menjelaskan bahwa anggota guild itulah yang mencoba membunuhnya, memohon padanya untuk mempercayainya. Orang-orang di sekitar mereka hanya menonton. Dia menjadi sedikit tegang, berpikir tidak ada jalan keluar, dan bahwa Petra benar. Guild memegang pengaruh yang cukup besar. Jadi dalam situasi ini, tidak ada yang akan berpihak pada peringkat putih seperti dia, karena membantunya tidak akan menguntungkan siapapun. Kemudian seseorang berkomentar bahwa mereka mendengar sesuatu seperti itu, tetapi pahlawan kita tahu lebih baik bagi mereka untuk berpihak pada daun guild. Orang-orang menyebutkan mendengar bahwa seorang porter telah menipu para petualang, dan yang lain menambahkan bahwa saat ini, para porter bertingkah seolah-olah mereka yang berkuasa. Penjaga itu memberitahu Naji dia memahami situasinya dan mengatakan bahwa dalam kasus ini, dia akan menyerahkan segalanya kepadanya. Pria itu menjawab bahwa dia puas dengan itu. Sambil tersenyum, pria itu bertanya apa pendapatnya tentang semua ini. Jika dia membayangkan bagaimana segala sesuatunya akan terjadi dan bahwa tidak ada seorang pun di sana yang akan berdiri di sisinya. Pahlawan kita bertanya mengapa dia bertindak sejauh ini mengatakan bahwa dia sudah tahu yang sebenarnya, bahwa guildnya lah yang salah. Dia menambahkan bahwa semuanya sudah berakhir dan bertanya mengapa dia menginginkan balas dendam sekarang. Pria itu mengatakan dia benar dan itu bukan salahnya. Hanya saja tidak ada yang peduli tentang level rendah yang bertengkar tentang apapun. Tetapi pada akhirnya, dia masih menyakiti guildnya dan bahwa daun guild tidak membiarkan bahkan kerugian kecil berlalu begitu saja. Begitulah cara mereka memastikan semua orang yang melihat dan mengingatnya menjadi takut. Siapapun yang merugikan guild akan membayar harganya. Dia hanyalah alat untuk memastikan semua orang mengingat fakta itu. Tetapi dia menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia tidak akan membunuhnya. Dia menjelaskan bahwa dia membawa logam dari orang terakhir yang dia bunuh, tetapi akan sia-sia untuk membawa logam putih karena tidak ada prestise dalam memamerkannya. Jadi hari ini, dia hanya akan menandainya sehingga setiap kali orang melihat bekas luka di wajahnya, mereka mengingat kejadian yang terjadi pada hari itu. Kemudian dia mengaktifkan salah satu keterampilan pembunuhannya dan menyerang pahlawan kita. Dia menggunakan tebasan berbentuk silang, yang sangat dekat untuk mengenai pahlawan kita. Dia berpikir tidak ada seorang pun di sini yang akan berpihak padanya ketika tiba-tiba serangan itu mengenai sesuatu. Dia berpikir mungkin itulah yang dia yakini, tetapi seorang wanita muncul di depannya. Dia memerintahkan pria itu untuk menurunkan senjatanya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah anggota Twilight Wind Guild dan menambahkan bahwa pada saat ini, setiap serangan terhadapnya akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka. Nate berjalan melalui jalan-jalan kosong kota, diikuti dari dekat oleh bayangannya. Benda itu bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja dengan membiarkan semuanya seperti apa adanya, mengatakan ini bukanlah hasil yang diinginkan guildnya, tetapi pria itu menjelaskan bahwa tidak ada banyak pilihan. Menghadapi Agnesa bukanlah bagian dari rencana. Dia mengatakan bahwa bahkan jika dia menanganinya sendirian, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi seseorang sudah mengambil alih hutang Agnesa. Dia kemudian menambahkan bahwa tetap saja, pada akhirnya, semua ini membuatnya merasa sedikit kosong karena dia mengharapkan anak itu melakukan sedikit lebih banyak. Untuk seorang porter, dia melampaui harapan. Tetapi seorang porter tetaplah hanya seorang porter, hanya orang biasa lainnya. Tentu saja, semuanya berakhir tiba-tiba, tetapi setelah diburu seperti itu, dia mungkin benar-benar terguncang, dan bayangannya setuju. Pria itu tersenyum sedikit ketika bayangan itu bertanya apalagi yang ada, dan sebuah luka kecil muncul di wajah pria itu. Dia bertanya-tanya bagaimana itu terjadi, apakah Agnesa yang mendaratkan pukulan. Tetapi bayangannya bertanya apakah dia belum menyadarinya, menyuruhnya untuk melakukan sesuatu secara perlahan. Dia harus menelusuri kembali langkah-langkahnya satu persatu, sehingga dia dapat mengingat apa yang terjadi. Dia mengatakan kepadanya bahwa sejak saat pertama dia bertemu dengannya. Sementara itu, Nade mulai mengingat serangan yang dia lakukan saat pahlawan kita menghindar.
Hingga saat anak laki-laki itu mengeluarkan senjata dari ranselnya, bayangan itu mengatakan bahwa pada saat itu, Nade berpikir dia telah menghabisinya. Saat yang tepat ketika dia percaya semuanya sudah berakhir mengatakan bahwa Nade berpikir anak laki-laki itu telah benar-benar menyerah. Dia ingat tebasan berbentuk X itu mengarah langsung ke arah anak itu. Kemudian bayangan itu melanjutkan dengan mengatakan anak laki-laki itu melakukan sesuatu, bahwa dia tidak menyerah dan telah menunggu kesempatan itu. Kemudian pahlawan kita mengeluarkan pisau tersembunyi dari lengan bajunya. Sudah siap untuk melakukan serangan balik, bayangan itu menjelaskan bahwa bahkan dalam situasi itu, dia menggunakan fakta bahwa Nade berada di atasnya dan mengeluarkan senjata tersembunyi. Dalam ingatannya, pahlawan kita tetap diam saat serangan itu mendekat. Pada saat itu, dia ingat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berpihak pada seorang porter, dan bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri. Jadi pada saat yang menentukan itu, anak laki-laki itu melemparkan senjata itu ke lawannya. Serangan itu melewati tepat di samping serangan pria itu dan mengenai wajah pembunuh itu. Bayangan itu bertanya berapa kali dia mengatakan perlu bahwa saat dia berpikir dia telah mengalahkan musuh adalah saat dia lengah dan menjadi rentan. Pembunuh itu mengatakan bahwa kali ini dia benar-benar lengah, tetapi dia tampak bersemangat dan mengatakan itu menarik. Dia menambahkan bahwa mungkin dia akan menarik kembali apa yang dia katakan tentang merasa kosong. Kemudian dia dan bayangannya tampak puas dengan hasilnya, memutuskan mereka akan bertemu dengannya lagi secara langsung. Beberapa saat kemudian, pahlawan kita memasukkan kembali senjatanya ke dalam lengan bajunya, berpikir dia menyiapkan belati itu kalau dia tidak bisa mengeluarkan senjata dari ranselnya. Tetapi itu masih belum cukup untuk menjadi seorang petualang sejati. Dia berpikir bahwa jika Agnes tidak membantu, dia mungkin akan berada dalam bahaya nyata. Dia bertanya-tanya siapa pria bernama Ned itu. Dia mempertanyakan apakah Daun Guil benar-benar mengirim seorang petualang setingkat itu hanya untuk balas dendam kecil, dan jujur tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tiba-tiba, seseorang berbicara kepadanya, bertanya mengapa dia terlihat begitu termenung. Bercanda, mereka bertanya apakah dia takut, mengatakan bahwa setelah apa yang terjadi, dia mungkin akan dihantui oleh ingatan itu. Pria itu menjelaskan bahwa Nai terkenal bahkan di dalam guildnya sendiri karena merepotkan. Dia bahkan mengendalikan geng pencuri, dan para penjaga menutup mata. Stone tertawa dan mengatakan dia telah mendengar sedikit tentang guild, tetapi tidak percaya mereka akan merendahkan diri serendah itu, menyerang seseorang seperti itu karena dendam. Agnesa mengatakan dia setuju, dan itulah mengapa dia berpikir mereka akan lebih aman di Dungeon daripada tinggal di kota. Itulah mengapa dia membawa mereka ke sana. Kemudian dia bertanya mengapa dia tidak setidaknya bergabung dengan guild untuk penggerbekan, tetapi pahlawan kita mengatakan dia lebih suka tetap melakukan pekerjaan porter biasanya. Naji bertanya apakah dia tidak merasa sedikit kedinginan. Dia bilang ini pertama kalinya dia melihat pemakaman di dalam Dungeon tingkat tinggi. Itu adalah Dungeon tipe pemakaman peringkat B. Salah satu dari mereka mulai tertawa dan bertanya apakah dia takut dan menambahkan bahwa Dungeon seperti ini seperti jalan-jalan di taman untuk mereka. Dia menyuruhnya untuk mempercayainya, para 9 hebat, dan fokus mengumpulkan semua jarahan sambil mengikuti arahannya. Pahlawan kita berpikir dia tidak salah karena meskipun itu adalah Dungeon peringkat B, mereka memiliki petualang peringkat emas dan perak dan satu di atas mereka semua, yaitu wanita peringkat Mithril. Dan memiliki anggota peringkat Mithril dalam penyerbuan praktis berlebihan, tetapi masih ada kekhawatiran. Di Dungeon tingkat tinggi seperti peringkat B atau lebih tinggi, sangat penting untuk membangun tim yang seimbang untuk mengatasi tantangan Dungeon. Tetapi dalam kasus mereka, semua orang adalah pejuang. Dan ketika sebuah tim terlalu condong ke satu arah, sulit untuk menangani rintangan yang tidak terduga. Kemudian tiba-tiba, Agnesa memerintahkan mereka untuk berhenti. Dia mengatakan sepertinya mereka disambut oleh Dungeon karena sekelompok zombie mayat hidup muncul di area tersebut. Makhluk-makhluk itu mengamati kelompok petualang, dan tanpa menunjukkan kekhawatiran apapun, wanita itu bersiap untuk bertempur. Dia menghunus pedangnya dan mengambil posisi bertempur. Dia bilang dia akan membersihkan jalan. Kemudian dengan tebasan yang kuat, mayat hidup mulai terbelah menjadi dua. Di tengah kobaran api, dia melihat ke belakang karena sesuatu menarik perhatiannya dan lebih banyak mayat hidup bergegas menuju posisinya. Dia menyerang makhluk-makhluk itu lagi dan sekali lagi melepaskan nyar api di depannya. Dia memutar senjatanya, mengalahkan semua musuh yang mengelilinginya. 2 atau 3 monster tidak dapat menahan serangan api dan mulai terbakar karenanya. Tetapi kemudian dari dalam kobaran api, makhluk besar muncul. Zombie raksasa itu menatap petualang itu dan mengeluarkan raungan yang marah. Pahlawan kita mengatakan bahwa untuk Dungeon peringkat B, mereka sudah menghadapi monster berukuran sedang sejak awal, dan Ines menyemangati gadis itu. Monster itu mengambil balok batu besar dan mencoba menghancurkannya dengan itu. Setelah itu, ia menyerang petualang itu, tetapi dia menghindari serangan itu sekali lagi, membuat makhluk itu tampak seperti orang bodoh. Pada saat berikutnya, dia sudah berada di belakang monster itu, siap untuk menyerang. Kemudian dia mengaktifkan bakat pendekar pedang ajaib yang disebut penyulutan. Monster itu hanya menonton, tidak dapat bereaksi saat dia mendaratkan pukulan pertamanya. Dengan gerakan cepat, dia memukulnya dari belakang, dan kemudian melepaskan serangkaian serangan lemparan ke makhluk itu, yang tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Monster itu meraung, merasakan semua luka dan api. Dia menggunakan keterampilan pendekar pedang ajaibnya yang disebut bunga mekar. Di tengah kobaran api, bunga api bermekaran, yang kemudian meledak, memberikan kerusakan besar pada saat berikutnya. Kelompok itu hanya menyaksikan semua kembang api itu. Pahlawan kita mengatakan itu Mithril, dan semua orang menonton seolah-olah mereka sedang melihat film blockbuster. Naji mengakui kekhawatirannya tentang struktur tim itu konyol. Dia mengatakan dia telah melihat banyak petualang, tetapi belum pernah menyaksikan bakat sekuat itu sebelumnya. Bakat adalah sifat penting bagi seorang petualang, memungkinkan mereka untuk menggunakan keterampilan khusus yang terkait dengan kelas mereka. Setiap bakat sangat bervariasi dalam kemampuan, dan ada satu hal lagi. Alasan petualang dapat menghadapi monster yang kuat, terutama di peringkat Mithril, adalah karena mereka menguasai bakat-bakat itu di luar pemahaman.
Agnesa mengatakan tidak ada waktu untuk ragu-ragu dan mereka perlu bergerak cepat sebelum hal-hal itu bangkit kembali. Kemudian dia mulai berlari ke depan. Kebangkitan adalah perbedaan besar antara Dungeon pemakaman dan jenis Dungeon lainnya. Monster-monster di Dungeon ini biasanya dianggap lemah dibandingkan dengan Dungeon dengan peringkat yang sama. Tetapi kesulitannya terletak pada fakta bahwa makhluk-makhluk ini dapat bangkit kembali tidak peduli berapa kali kamu membunuh mereka. Jadi monster yang sudah kamu kalahkan akan hidup kembali dan tanpa henti mengejar para petualang. Jadi jika kecepatanmu terlalu lambat, kamu dapat dengan mudah berakhir dikelilingi di semua sisi, membuat peluangmu untuk membersihkan Dungeon sangat rendah. Dan itulah mengapa mereka biasanya membawa seorang pendeta ke dalam kelompok, seseorang yang dapat melakukan pemberantasan permanen atau menggunakan air suci, yang keduanya sangat penting, tetapi juga mahal. Makhluk mayat hidup yang telah dikalahkan itu mengeluarkan jeritan marah saat ia bangkit kembali. Nine mengatakan monster yang dihidupkan kembali sudah menyusul mereka. Dia memulai bahwa dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka seharusnya membawa Puroro. Dan pahlawan kita bertanya tentang apa itu. Dia menjelaskan bahwa ada seorang pendeta di guild mereka yang seperti penduduk tetap. Mengatakan dia adalah iblis yang menyamar dan selalu menuntut emas untuk apapun yang dia lakukan. Dia selalu menuntut sejumlah emas yang tidak masuk akal untuk bergabung dengan ekspedisi, iblis yang menyamar sebagai pendeta. Dia menangis, bertanya apakah guild itu sangat miskin sehingga mereka tidak mampu membeli seseorang seperti Puroro. Agnesa menyuruhnya untuk menyimpan keluhannya untuk nanti. Dia mengatakan dia akan berurusan dengan musuh di depan dan meminta Stonemong untuk memperlambat makhluk yang datang dari belakang. Dan kepada petualang Nines, dia menyuruhnya untuk tetap di belakang dan menonton, mungkin menyemangati mereka atau semacamnya. Pahlawan kita bertanya apakah Nines tidak akan bertarung, dan pria itu terlihat sedikit malu. Kemudian dia mulai berbicara tentang senjatanya, mengatakan dia akhirnya meninggalkannya. Pahlawan kita terlihat tidak percaya akan hal itu, dan pria itu membenarkannya dengan mengatakan semuanya terburu-buru, jadi kesalahan terjadi. Agnesa mengatakan itu terjadi sepanjang waktu dan bahwa dia melupakan segala macam hal. Sementara rekannya ingat serangan itu di mana dia benar-benar nadi mulai tertawa dan mengatakan tidak apa-apa bahwa dia memiliki persediaan senjata yang cukup besar. Dia bertanya jenis pedang apa yang disukai pria itu. Kemudian mengeluarkan beberapa pedang dari tasnya. Dia bertanya apakah pedang panjang akan cocok karena dia seorang satria atau mungkin pedang kasar. Pria itu terkejut dengan ini. Dia dengan cepat mendekati pahlawan kita dan meraihnya. Menanduknya dengan keras, dia memanggilnya idiot. Pahlawan kita jatuh ke tanah bertanya apa yang sedang dia lakukan. Kemudian Nines menyuruhnya untuk mendengarkan dengan seksama bahwa dia hanya bertarung dengan pedangnya sendiri, Elizabeth Robust. Dia menjelaskan bahwa itu adalah sumpahnya sebagai seorang satria. Pahlawan kita duduk di sana, tidak benar-benar mengerti. Bertanya-tanya ada apa dengan orang aneh ini. Kemudian tiba-tiba, Stone One berteriak. Dia mengatakan ada sesuatu yang aneh dengan monster yang mengikuti mereka. Menunjukkan ada lebih sedikit dari yang diharapkan, dan bahwa mereka bergerak sangat lambat. Agnesa kemudian tampaknya menyadari sesuatu. Makhluk-makhluk itu berjalan, tetapi seolah-olah mereka terjebak dalam lem. Sepertinya mereka memiliki sesuatu yang menempel di kaki mereka. Dia bertanya apakah itu paku payung. Sambil tersenyum, pahlawannya mengatakan itu bukan sesuatu yang istimewa dan menambahkan, monster-monster itu hidup kembali. Benar, dan bahwa bagian paling berbahaya dari Dungeon ini adalah dikelilingi oleh monster yang dibangkitkan. Mereka bisa membunuh mereka lagi, tetapi itu akan memperlambat kemajuan. Jadi dia menggunakan alat porter, jebakan untuk membuat mereka melambat. Dia mengatakan itu sebabnya dia menempatkan paku payung itu di sepanjang jalan saat mereka bergerak. Dia mengatakan dia pikir itu adalah alat kasar yang tidak akan banyak membantu. Kelompok itu tampak terkejut dengan itu, dan mereka mengatakan dia lebih berguna daripada Nines bagi para pejuang putus asa. Kelompok itu berlari melalui Dungeon sambil bertanya-tanya berapa kali lagi orang-orang ini akan hidup kembali. Frustrasi, Nines mengatakan bahwa jika dia memiliki senjatanya, semua ini tidak akan terjadi. Sementara Agnesa mengatakan sekarang bukan waktunya untuk merengek karena mereka perlu melarikan diri sebelum mereka dikelilingi. Seseorang mengatakan mereka dapat melihat ujung gua. Dia meneriakkan sinyal agar Stone mau bertindak, kemudian dia mengaktifkan bakat tipe perlindungan yang disebut perisai batu. Tiba-tiba, beberapa batu naik di depannya, dan makhluk-makhluk itu terjebak di dalamnya. Semakin banyak monster mendekat, tetapi tidak bisa melewatinya. Dia berteriak bahwa sudah selesai, tetapi mengatakan dia tidak akan bisa menjaga mereka tetap aman untuk waktu yang lama, jadi mereka perlu keluar dengan cepat. Akhirnya, mereka mencapai zona bawah tanah dari Dungeon itu. Nines mempertanyakan jenis Dungeon apa yang memiliki danau besar yang menghalangi jalan, tetapi pahlawan kita mengatakan setidaknya ada satu hal, Rakit menunggu mereka. Jadi Nines mengejek, mengatakan Dungeon ini pasti perhatian. Entah bagaimana, jika mereka ingin terus maju, sepertinya mereka tidak punya pilihan selain naik rakit sebelum zombie sampai di sana. Nine mengatakan itu jebakan, bahwa rakit tidak akan mendukung berat semua baju besi berat itu, dan Agnesa menyuruhnya untuk melepasnya karena dia tidak akan bertarung. Pahlawan kita mengatakan dia setuju dan memintanya untuk melepasnya. Pria itu tampak terpana. Kemudian dia menyuruh Tuan Nines dan Tuan Stonemong untuk memasukkan baju besi mereka ke sana. Kedua pria itu menurut dan melepas semua baju besi mereka, hanya tersisa pakaian normal mereka. Agnesa memperhatikan pemandangan itu, lalu mulai tegang dan berteriak. Dengan wajah merah, dia bertanya berapa banyak lagi yang akan mereka tanggalkan, dan Nine berkata itu untuk mengurangi berat. Stonemong berkata dia melihat ini lagi. Saat berikutnya, kelompok itu berada di dalam air, dan mereka terus menyeberangi danau. Tiba-tiba, Nine mulai tertawa, dan dia ingat Agnesa mengeluarkan teriakan. Jadi dia mengejeknya dengan mengatakan bahwa bahkan dia pun berteriak. Tetapi saat berikutnya, wajahnya bengkak, dan dia memiliki mata hitam sambil meminta maaf. Kemudian dia menambahkan bahwa dia akan memastikan untuk mengenakan pakaian yang pantas, dan dia mengatakan itu seolah-olah itu belum cukup. Dia juga meninggalkan senjatanya dan sekarang tidak berguna. Dia berkata bahwa jika dia memiliki kekuatan sumpah, dia masih bisa melakukan semua tarian itu, meskipun dia kadang-kadang lupa pangkat emasnya.
Dengan kesal, dia mengatakan itulah masalahnya, menanyakan mengapa dia membuat sumpah yang tidak bisa dia tepati. Pahlawan kita memikirkan apa itu sumpah seorang ksatria. Petualang dengan bakat ksatria membuat sumpah yang mewujudkan keyakinan mereka. Sumpah ini menciptakan aturan mutlak yang harus mereka ikuti. Tetapi sebagai imbalannya, mereka mendapatkan kekuatan besar. Nines membuat sumpah bahwa dia tidak akan pernah bertarung dengan senjata selain Elizabeth Robustnya. Dan karena itu, dia harus mengikuti aturan ini. Sebagai imbalan atas sumpah ini, Elizabeth Robust menjadi pedang legendaris yang tidak bisa dipatahkan. Sumpah ksatria secara harfiah adalah pertukaran. Pahlawan kita berkomentar bahwa sumpah ksatria tidak dianggap sebagai kelemahan. Bertanya-tanya mengapa sebagian besar merahasiakannya. Agnesa mengatakan itu normal. Orang itu terlalu banyak bicara. Tidak ada seorang pun di kota ini yang tidak tahu. Dan dia mengatakan bahwa meskipun begitu, dia dan Elizabeth tidak terkalahkan. Tetapi Agnesa mengatakan dia selalu lupa. Dia menambahkan bahwa dia selalu idiot, jadi dia akan membiarkannya lolos kali ini. Dia berkomentar bahwa dia mendengar tentang tas itu dan itu benar-benar luar biasa. Bertanya apakah barang-barang menghilang ketika Anda memasukkannya ke dalam. Nadi mengatakan beratnya tidak sepenuhnya menghilang. Saat Anda memasukkan sesuatu ke dalam, itu seperti sihir pengurangan berat yang kuat diaktifkan. Bahkan dengan 2 set baju besi, itu masih akan terasa sangat ringan. Stonemon mengatakan itu jauh lebih mengesankan daripada pedang Nines, terutama karena kalkun yang mereka makan sebelumnya, yang lezat. Dia mengatakan dia tidak pernah membayangkan makan sesuatu seperti itu di tempat seperti ini. Orang itu mengatakan mereka benar. Bahkan Agnesa sibuk mengunyah roti sambil berguling-guling dengan zombie itu. Gadis itu sedikit malu dan mengatakan dia tidak punya waktu yang tepat untuk makan. Dia membalas dengan mengatakan dia hanya beristirahat sementara dia keluar berburu. Dan dia membela diri dengan mengatakan dia berusaha. Sementara yang lain bertanya apakah dia sedang berlibur. Pahlawan kita meminta mereka untuk menunggu sebentar dan menambahkan bahwa sepertinya sesuatu akan terjadi. Agnesa tampaknya menyadarinya juga. Dan saat berikutnya, mereka dikelilingi oleh banyak perahu, masing-masing penuh dengan zombie. Mereka semua memperhatikan musuh, dan perahu-perahu mulai mendekat. Dia mengatakan perahu itu adalah jebakan yang dimaksudkan untuk menenggelamkan petualang. Dan gadis itu menambahkan bahwa bertarung di atas perahu pasti membuat mereka dirugikan. Dengan tidak percaya, Nines bertanya apakah dia tahu itu jebakan dan masih menempatkan mereka di atas rakit itu. Dan gadis itu hanya mengkonfirmasi bahwa, ya, dia melakukannya. Dia mengatakan ini adalah Dungeon. Tidak mungkin mereka menempatkan rakit di sana hanya untuk membantu mereka. Dan Nines terkejut itu bukan untuk membantu. Agnesa berpikir bahwa masalahnya adalah bahkan mengetahui itu jebakan. Ada terlalu banyak musuh, dan dia satu-satunya petarung yang mampu saat ini. Dia percaya bahwa bahkan jika dia pergi dari perahu ke perahu untuk mencegat mereka, rakitnya akan menjadi bantalan jarum untuk panah sebelum dia bisa mencapainya. Kemudian tiba-tiba seseorang berkata untuk menyerahkannya padanya. Dia menjelaskan bahwa apapun yang ada di luar sana di air itu sulit, jadi mereka harus cepat dan melewatinya. Dia bertanya apakah dia mengatakan tas itu dapat membantu mereka, dan pahlawan kita dengan bersemangat mengatakannya, tetapi menambahkan bahwa mereka perlu berpegangan erat. Semua orang dalam kelompok terkejut dengan ini. Dia menggunakan teknik kompresi udara dan kemudian teknik injeksi udara. Saat berikutnya, embusan angin besar keluar dari dalam tas, meluncurkan rakit ke depan dengan dorongan tekanan yang besar. Agnesa bertanya apakah itu sihir angin. Pahlawan kita mengatakan itu bukan sesuatu yang mewah seperti sihir. Hanya saja dia memampatkan udara di dalam, dan sekarang dia melepaskannya. Dia menemukan bahwa jika dia meninggalkan tas di luar pada hari berangin, dia bisa menangkap dan menyimpan udara itu. Bagaimanapun, ketika dia melepaskannya sekaligus, inilah yang terjadi. Salah satu makhluk mayat hidup bersiap untuk menembakkan panah, lalu mereka mulai menembak pahlawan kita. Naukti mencengkeram tasnya dengan erat dan mempercepat rakit lebih jauh. Makhluk-makhluk itu lengah dengan ini. Gadis itu menyuruhnya untuk menunggu sebentar dan bertanya apakah dia melihat ke depan. Dia menjelaskan bahwa mereka memblokir pintu masuk dengan penghalang kayu, menyimpulkan bahwa zombie itu memasang jebakan yang cukup teliti. Agnesa mencengkeram senjatanya dan mengatakan dia akan membersihkan jalan melewatinya. Tetapi pahlawan kita memintanya untuk menunggu dan mengatakan mereka memiliki keuntungan. Dia mengatakan dia akan membantu juga karena api dan angin memiliki sinergi yang baik. Saat dia bersiap untuk menirunya, dia berpikir dia mengerti. Pahlawan kita meraih tasnya dan bersiap-siap. Kemudian mereka melakukan teknik gabungan api dan angin. Puting beliung api itu melonjak menuju penghalang. Makhluk hanya menonton tanpa daya. Dan akhirnya, mereka diserang oleh serangan yang kuat itu. Penghalang mulai retak dan terbakar, lalu meledak menjadi beberapa bagian. Di tengah kobaran api, beberapa batang kayu muncul, dan kelompok itu terus maju dengan amarah sementara mereka dengan pemimpin mereka bangga dan puas dengan hasilnya. Akhirnya, mereka mencapai tujuan mereka. Dia bertanya apakah semua orang baik-baik saja, mengatakan mereka nyaris tidak tepat waktu.